Saya adalah naga emas bercakar 5. Seseorang yang ditakdirkan untuk mengatur keberuntungan finansial duniawi. Darahmu yang membangunkanku. Hari ini, saya akan memberi Anda sepasang hati bunga. Hei, Lin Fen, kamu baik-baik saja? Ayo. Baiklah. Saya sebenarnya menerima kepala emas yang diberikan oleh Vivek Law Finance. Anda dapat melihat nilai item apapun. Saya akan menjadi kaya. Sial, bisakah kamu membayar barang-barangku jika kamu memecahkannya? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Buka kotak untuk memeriksa apakah isi di dalamnya rusak. Jika rusak, aku akan memotong ginjalmu dan memberi kompensasi kepada pria ini. Cuacanya bagus. Tidak ada yang berubah. Cepat dan mulai bekerja. Jika Anda berani menunda lelang kontainer berikutnya, aku akan melemparkan kalian semua ke laut untuk memberi makan ikan. Ah, iya. HMPH, hanya sepasang emas ini yang benar-benar dapat mengungkapkan nilai suatu barang. Kesempatan yang menjadi milikku telah tiba. Selamat datang di dermaga Kanda. Ketiga kontainer ini di belakangku. Sepanjang bulan lalu, itu ditemukan dari Samudra Hindia. Kemungkinan besar mengandung permata India dan gading. Sekarang, mari kita mulai lelang untuk kontainer nomor 1. Tawaran awal adalah $10.000. Di dalam wadah ini nomor 3. Sebenarnya ada brankas berisi $100.000. Saya harus mengambil foto. $10.000 Amerika mahal, itu terlalu mahal. Ini adalah wadah Anda. Semua diselamatkan dari laut. Mungkin isi di dalamnya awalnya berharga. Tapi setelah berendam dalam air laut begitu lama, itu sudah lama menjadi tidak berharga. Itu masuk akal. Anda menghabiskan $10.000 untuk syuting film dan tidak melihat apa-apa, dan bahkan memiliki wadah yang telah direndam dalam air. Risiko ini terlalu besar. Hebat, sepertinya orang-orang ini adalah yang terbaik. Tak satu pun dari mereka memiliki harapan besar untuk wadah ini. Anehnya, tidak ada yang mau menawar. Baiklah, dalam hal ini. Sekarang, mari kita mulai penawaran gratis. Ketiga kontainer tersebut memiliki harga mulai dari 0 yuan. Pada akhirnya, penawar tertinggi menang. HMPH. Ah. Saya mengambil foto kontainer nomor 3. Saya memasukkan $500. 500.500 hai. Nak, aku ingatmu. Anda bukan pekerja kontainer di terminal ini, bukan? Mengapa Anda ingin belajar dari kami pemburu kontainer? Menjadi kaya dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan kontainer. Hahaha, orang bodoh ini. Bukankah ini dimaksudkan untuk dipotong untukku? Tidakkah Anda pikir Anda lelucon? Ah, yang ini. Tampaknya lelang tidak memiliki aturan khusus. Identitas penawar. Haha, baiklah, Anda bisa membayar $500 sekarang. Kontainer nomor 3 adalah milik Anda. Ini adalah hal yang wajar. Membuka kotak. Membuka kotak. Oh, Anda hanya seorang pekerja kontainer. Mereka benar-benar menyalin kami dengan memblokir wadah. Dia juga menghabiskan $500 untuk membeli kontainer yang terendam banjir ini. Tunggu saja. Kehilangan gaji bulanan Anda di dalamnya. Sebenarnya ada brankas di dalamnya. Sepertinya kotak. Ternyata itu brankas. HMPH. Apa yang terjadi dengan brankas? Kemungkinan besar mereka berisi file sampah. Bahkan jika itu uang tunai atau semacamnya. Kurasa anak itu sudah membakarnya. Semuanya, jangan berbicara terlalu banyak. Bagaimana jika saya benar-benar menemukan tawar-menawar? HMPH, RUU Li. Begitu banyak dari kita pemburu kontainer ada di sini. Tidak ada yang pernah memfilmkan apapun. Anda seorang loader dan masih ingin mendapatkan tawar-menawar? Tidakkah Anda pikir Anda lelucon? Buka brankas ini. Emas, ya. Tapi dokumen-dokumen itu akan basah kuyup hingga hancur. Tapi emas batangan ini tidak akan basah sampai menjadi lembek. Ah, aku benar-benar membiarkanmu benar-benar mengambil tawar-menawar, HMPH. Emas batangan ini bernilai setidaknya $100.000. 500 hingga 100.000. Itu telah berlipat ganda ratusan kali lipat. Emas batangan biasa jika Anda bersedia menjualnya.
Saya bersedia membayar 100.000 dolar. Rose adalah wanita muda di dermaga ini. Meskipun emas batangan ini mungkin dijual dengan harga beberapa ribu lagi. Tetapi untuk seseorang seperti saya yang memiliki emas dan tembaga, menghasilkan uang tidaklah sulit. Sebenarnya, berteman dengan Rose bahkan lebih penting. Tentu saja saya melakukannya. Kartu ban menerima 100.000 dolar. Apa yang baru saja masuk ke mataku? Sial, kumpulan kontainer ini. Itu bahkan ditawarkan seharga 100.000 dolar. Hal-hal. Kontainer nomor 1. Saya menawar 5.000 dolar. 5.000. Apakah ada orang yang menawar lebih tinggi dari saya? Bahkan 5.000 dapat memberi Anda 100.000 dolar. Saya yakin saya bisa mendapatkan lebih banyak tembakan hum. Bagaimana jika kosong? Cucu saya Zantuo telah menjadi pemburu kontainer selama bertahun-tahun. Bukankah aku sebaik kamu, seorang pekerja belaka? Dengan begitu, saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk menghasilkan uang. Mari kita bertaruh. Cukup bertaruh pada wadah ini. Apakah ada barang senilai lebih dari 5 dolar? Jika Anda kalah, beri saya 100.000 dolar sebelumnya. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda 100.000 dolar. Jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan menyangkalnya ketika saatnya tiba. Hahaha, Taizu. Saya menyukainya, jangan khawatir. Di wilayah saya, tidak ada yang berani menyangkalnya. Saya baru saja menggunakan Golden Ketone. Saya telah melihat kontainer nomor 1. Itu adalah kota kosong. Saya yakin saya akan menang. HMPH, anak. Anda masih terlalu muda. Sebuah wadah. Menawarkan 5.000 dolar masih cukup mudah. Tunggu saja untuk membayar, HMPH. Wadah ini sebenarnya kosong, jadi kosong. Tunggu saja untuk membayar. Wadah ini sebenarnya kosong. Kosong. Kontainer yang dimenangkan seharga 5.000 yuan ternyata kosong. Itu kosong. 5.000 terbuang sia-sia. Tidak. Saya menghabiskan 5.000 dolar. Membeli wadah kosong. Ya ampun, San Zantuo. Anda kalah taruhan. Haha, 100.000 dolar as. Uang tunai atau transfer? Kartu ban menerima 100.000 dolar. Keberuntungan biasa itu bagus. Malam. Ada juga lelang kontainer tingkat yang lebih tinggi. Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tapi sekarang, saya dapat membuat pengecualian untuk Anda sekali. Terima kasih, Suster Rose, terima kasih. Hebat, sekarang saya memiliki 200.000 yuan pokok. Di malam hari, kita harus bisa menangkap harta karun yang lebih baik. Halo semuanya, ini 4 kontainer di belakang saya. Tidak seperti yang ditarik keluar dari air. Keempat kontainer ini. Ini semua dermaga kanda kami. Kontainer yang tidak diklaim adalah penyebabnya. Item ini relatif terpelihara dengan baik. Setiap lelang mulai dari 20 dolar. Penawaran dimulai sekarang. Hadiah untuk beberapa baris wadah ini adalah 20.000 dolar. Tapi hanya satu yang bernilai lebih dari 20.000 dolar. Ini adalah kontainer nomor 3 di depan saya. Porselen di dalamnya bernilai 200.000 dolar. Saya harap orang-orang ini tidak akan berdebat dengan saya nanti. HMPH, saya menawar 25.000 dolar untuk kontainer nomor 1. Untuk kontainer nomor 2, saya menawar 23.000 dolar. Untuk kontainer nomor 3, saya menawar 21.000 dolar. Saya juga menggunakan wadah nomor 3. 22,000. Anak ini sepertinya punya beberapa trik. 2 kontainer pada siang hari keduanya kehilangan uang. Hanya satu yang menghasilkan uang. Dia bahkan menamparnya. Anda tidak bisa salah syuting dengannya. Saya juga menawar 21.000 dolar untuk kontainer nomor 4. San Zantuo ini benar-benar lucu. Pada siang hari, mereka bahkan meremehkan saya, seorang pekerja dermaga. Tapi pada malam hari, dia mengikuti saya untuk melelang kontainer. Apapun yang saya filmkan, dia mengikutinya. Itu terlalu hambar. Tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun, ada 4 kontainer di sini. Aku akan memberinya kebohongan, HMPH. Saya juga nomor 4. 22.000 yuan, hahaha. Baik. Kontainer nomor 1 menawarkan 30.000 dolar kepada saya. Tidak, anak. Mana yang akan Anda potret?
Anda dapat menunggu tanggal 1 dan 4. Berapa banyak uang yang Anda miliki di saku Anda? Anda ingin mengambil foto keempatnya? Berapa banyak uang yang Anda miliki di saku Anda? Anda ingin memotret keempatnya? Kontainer nomor 3 berisi barang antik senilai 200.000 yuan. Saya tidak bisa mengekspos diri saya sendiri. Saya ingin mengambil gambar. Maksud dari kontainer nomor 3. Bos matahari. Jika Anda punya uang, ikuti saja saya. Anda tidak peduli yang mana yang saya syuting. Kontainer nomor 1. Saya menawar 35.000. Untuk kontainer nomor 1, saya akan membayar 40.000 dolar. Saya akan menawarkan 50.000. Saya akan menangani kontainer nomor 1. Hitungan, kontainer nomor 3i menawar 25.000 dolar. Hei, bukankah kamu menembak kontainer nomor 1? Mengapa Anda akhirnya syuting nomor 3? Bukankah saya melihat betapa bosan menyukai nomor 1? Aku akan membiarkanmu memilikinya. Saya pikir kontainer nomor 3 juga cukup bagus. Saya akan menembak nomor 3 HMPH. Sial, anak ini mengacaukan saya. Saya telah menghabiskan 50.000 dolar untuk kontainer nomor 1. Dana terbatas. Tidak ada lagi kontainer nomor 3 yang dapat difilmkan. Izinkan saya mengungkapkannya sekarang. Kontainer nomor 1 ditawar oleh Bosan. Keuntungan bersih 50.000 dolar. Kontainer nomor 2, Lee menawar 35.000 dolar untuk menjaring kesepakatan. Kontainer nomor 3 ditawar oleh Bos Lin. Keuntungan bersih 25.000 dolar. Kontainer nomor 4, Wu menawar 28.000 dolar untuk menjaring kesepakatan. Mengerti? Hehehe. Hahaha. Nak, kupikir kamu benar-benar mampu. Ternyata Anda menghabiskan 25.000 dolar. Membeli seikat porselen pecah. Hahaha. Tumpukan porselen saya. Itu pasti lebih berharga daripada pakaianmu, bukan? Pakaian. Hahaha, Panci menertawakan Panci. Bukankah Anda kehilangan diri sendiri? Jadi bagaimana Bosan bisa yakin saya kehilangan uang? Tumpukan porselen pecah Anda bahkan telah direndam dalam air. Berapa nilainya? Porselen biasa ini benar-benar tidak berharga banyak. Tapi yang ini, itu diproduksi oleh Tungku Resmi selama era Hongwu. Ini adalah teks klasik yang berasal dari lebih dari 600 tahun yang lalu. Sekarang nilainya setidaknya beberapa ratus ribu dolar as. Tidak mungkin, ini sebenarnya porselen antik. Bernilai ratusan ribu dolar. Anak ini akan menjadi kaya. Sial, anak ini terlalu beruntung. Haha. Dia mengambilnya 2 kali berturut-turut. Bangunan. Saya tidak tahu apa yang dimaksud Nona Rose tentang porselen di tangan saya. Tertarik? Lin Fen, keberuntunganmu memang cukup bagus. Namun, saya tidak tertarik dengan porselen. Baiklah kalau begitu. Sepertinya potongan-potongan porselen ini, mereka hanya bisa menjualnya di toko barang antik lokal. Bos, apakah Anda mengoleksi porselen? Tiba selama era Hongwu dari dinasti Ming. Keluarkan. Jika porselen dalam kondisi baik, saya pasti akan memberi Anda harga yang wajar. Adik laki-laki. Anda, porselen ini. Baik dari segi warna atau tekstur glasir, itu memang terbaik. Selain itu diproduksi oleh Tungku Resmi selama era Hongwu. Saya bisa memberi Anda 200.000 dolar. Bagaimana? 200.000 dolar. Saya melihatnya dengan keto emas saya. Harganya sama buruknya. 200.000 unit terjual. Bos, kalian melakukan bisnis. Harganya cukup adil untuk Taiwan. Hahaha. Itu wajar. Anda bisa keluar dan bertanya. Wan Baoshai kami selalu jujur dalam bisnis, baik tua maupun muda. Dan dilihat dari aksen mereka semua adalah pelayan senior. Tentu saja, saya juga tidak akan berbohong kepada Anda. Kartu ban menerima 200.000 dolar. Hanya 2 penawaran. Dia menghasilkan sekitar 400.000 dolar. Haha, 1 kali lebih sedikit seperti ini. Menghasilkan 1 juta dolar itu mudah. Tidak ada yang tahu kapan Jinlong akan tiba. Hadiah seperti apa yang akan mereka berikan kepada saya?
Adik laki-laki. Dari mana Anda mendapatkan porselen ini? Porselen yang terawat dengan baik. Ini jarang terjadi di luar negeri. Saya bilang saya menyelinapnya. Bos, apakah Anda percaya kepada saya? Hahaha. Tentu saja, saya mempercayainya. Jadi, dalam pengertian itu, adik laki-laki, mengapa Anda tidak melihat apa yang ada di toko saya? Anda bisa menumbuhkan mata Anda. Juga mendapat penawaran besar. Oh. Toko ini benar-benar memiliki kebocoran besar. Tidak mungkin, saya benar-benar memukul paku di kepala. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, setiap item di toko ini. Saya secara pribadi memeriksa semuanya. Tidak mungkin ada kebocoran besar tepat di bawah hidung saya. Bos, berapa liontin giok ini? Saya mengambil liontin giok ini seharga 5.500, OH. Haha, sudah berakhir. Tuan, apakah ada penjelasan untuk liontin giok berbentuk naga ini? Saya tidak membelinya sendiri untuk dimainkan. Hahaha, adik laki-laki, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Wan Baozhai kami terbuka untuk bisnis. Secara alami, dia tahu aturan dunia barang antik. Selama item ini terjual, itu akan menjadi milikmu. Tidak peduli berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan di masa depan. Tidak ada hubungannya dengan kita. Tak satupun dari mereka akan mengingkari janji mereka. Oh, benar. Ini adalah putri tertua Wan Baozhai kami, Su Qingqiu. Dalam kapasitasnya, saya sama sekali tidak akan membatalkan kata-kata saya setelah membuat keputusan. Tanpa diduga, Nona Su tidak hanya cantik. Dia sebenarnya adalah putri tertua Wan Baozhai. Tuan Xiao, jika Anda bersedia memberitahu saya dari mana dia berasal, Wan Baozhai kami bersedia membeli liontin giok ini dengan harga pasar. Karena Nona Su berkata demikian. Aku tidak akan membuatmu tegang lagi. Hahaha, hei. Lin Fen, Nona Su, izinkan saya memberitahu Anda. Anak ini hanyalah porter dermaga. Dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Saya pikir dia hanya berpura-pura menjadi mendalam. Tuan Lin, silakan lanjutkan. Tuan Lin, silakan lanjutkan. Baiklah, lihat liontin giok ini. Teksturnya halus di seluruhnya. Sangat mengkilap, berminyak, dan mengkilap. Detail skala naga sangat jelas. Efek 3 dimensi yang kuat. Teknik ukiran ini unik untuk dinasti Tang. Ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan pengerjaan modern. Jadi ini adalah liontin giok bermotif naga dinasti Tang tingkat atas. Oh wow. Ah, Anda terdengar seperti itu benar. Saya pikir Anda hanya mencoba menipu uang. Ini benar-benar liontin giok bermotif naga dinasti Tang. Adik laki-laki, apakah kamu tidak takut kamu akan menertawakanku? Liontin giok bermotif naga ini, saya telah berbaring di toko kami selama 3 tahun. Kami telah merenungkan begitu lama. Tidak ada yang bisa melihat trik apapun darinya. Pada akhirnya, Anda mengambil penawaran besar. Haha, ya, dia hanya seorang porter. Mengapa repot-repot dengan barang antik? Tuan Li tidak tahu. Apakah Anda bersedia memberikan batu giok bermotif naga ini? Pei dijual ke Wan Baozhai kami. Kami bersedia menawarkan $800. Ah tidak, 800.000 untuk Harbing. Pernikahan Nona Su cukup adil. Kalau begitu aku akan menjual liontin giok ini kepadamu. Kartu ban menerima $800.000. Ayo pergi, hei, termasuk 800.000 yuan ini. Saya sudah mendapatkan 1 juta. Saya ingin tahu apa sebenarnya hadiah khusus itu. Apakah Mandor melakukannya? Saya tidak menyangka Anda menghasilkan $1 juta secepat itu. Sekarang saya memberi Anda sepasang naga emas dan perunggu emas. Anda bisa membunuh hanya dengan mata Anda. Hebat, keamanan di sini tidak sebaik di rumah. Dan Anda dapat membawa senjata secara legal. Dengan keterampilan ini, saya sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri saya sendiri. Lin kipas, tunggu sampai Anda mendapatkan $10 juta lain kali. Aku akan memberimu naga emas lagi. Tunggu sampai saya mendapatkan $10 juta. Yuan Jinlong juga akan memberiku hadiah 100 juta detik. Itu luar biasa. Saya harus mendapatkan 10 juta sesegera mungkin. Sudah waktunya untuk kembali ke dermaga untuk berburu penawaran. Jika tidak, itu akan menjadi Rolls-Royce senilai 1 juta yuan. Kesempatan lain untuk mendapatkan keuntungan besar telah tiba. Haha, permisi saya. Haha, Nona Rose. Apakah kontainer ini akan dilelang juga? Seberapa tertarik Anda? Jika Anda tertarik, saya akan menjualnya kepada Anda seharga $100.000. Jadi, bagaimana?
Lin Fan telah berada di pelabuhan Kanda 2 hari terakhir ini. Itu menghasilkan beberapa barang bagus. Kembali ke pelabuhan membawa sedikit popularitas. Dia menginginkan wadah ini. Jadi saya memberikannya kepadanya. Sempurna untuk ditonton juga. Mari kita lihat hal baik apa yang bisa dia lakukan kali ini. Itu bagus. Anda dapat membeli kontainer ini hanya dengan 100.000 dolar AS. Di dalamnya ada Rolls Royce bernilai jutaan. Hantu? Ah. Tunggu sebentar, Nona Mei Mei. Itu tidak sesuai dengan aturan. Kami sepakat sebelumnya. Kumpulan wadah ini dikemas bersama. Penawaran bersama. Anda tiba-tiba menjual ini kepada anak ini. Bagaimana jika nilai barang dalam kontainer ini tidak diketahui? Jauh melebihi nilai kontainer lain. Itu terlalu tidak adil. Hei, semuanya, bukankah itu benar? Ini terlalu tidak adil. HMPH. Mengapa saya harus? Lin Fan hanyalah seorang pekerja dermaga yang bau. Dia terkejut menerima perlakuan seperti itu. Apakah kota itu berisi sesuatu yang baik atau tidak? Dia tidak bisa membiarkan Lin Fan mengikuti aturan. Apakah Anda masih akan memberitahu saya aturannya sekarang? Saya tidak berani. Di dermaga Kanda, saya adalah wanita muda. Di sini, aturan saya adalah aturan. Apakah Anda mengerti? Zizi Zidao. Mengerti, mengerti, mengerti. Ini adalah Asia Tenggara. Ini dermaga Kanda. Semuanya tergantung pada pistol di tangan Anda. Lin kipas. Sekarang transfer saya 100.000 dolar Amerika. Kontainer ini adalah milik Anda. Terima kasih, Nona Rose. Nona Rose sebentar lagi. Jika Anda ingin menjual wadah itu kepada anak ini, saya tidak keberatan. Tapi saya ingin bertaruh dengannya. Cara bertaruh. Mari kita bertaruh pada kotak ini. Bisakah Anda mengekstrak nilai dari kontainer ini? Barang senilai lebih dari 100 dolar. Jika diblokir, bagaimana dengan 200.000 dolar? Hei, saya tidak percaya. Anda hanya seorang pekerja pelabuhan yang bau. Setiap saat, dia mendapatkan sesuatu yang bagus, HMPH, di dalam wadah ini. Itu syarat dengan Rosli senilai lebih dari 1 juta. San Santuo ini sangat ingin membawakan saya uang. Jika Anda tidak ingin mengambil risiko, Anda bisa langsung menolak. Aku berjanji dia tidak akan berani memiliki satupun orang bodoh yang tidak berguna. Hei, tidak, karena bosan ingin memberiku uang. Maka saya pasti tidak akan menolak. Saya setuju. Haha, tentu saja. Nak, punya nyali, tembak. Menembak. Anda hanya pekerja yang buruk. Dia telah mengambil pengiriman besar dalam kontainer 2 kali berturut-turut. Saya tidak percaya keberuntungan Anda akan selalu sebaik ini. Selama aku bisa mengalahkanmu kali ini, semua uang yang saya hilangkan 2 kali pertama ditutupi olehnya. Ya Tuhan. Anda masih seorang Rolls Royce. Itu sebenarnya adalah Rolls Royce. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah mobil terkenal di dunia. Setidaknya, itu harus bernilai 1 juta dolar. Bosan menebak lagi kali ini. Lin Fan selalu sangat beruntung. Bagaimana dengan bosan? 200.000 dolar. Bawa ke sini, hahaha. 20. Hanya 200.000, dan kartu banknya telah menerima 200.000 dolar Amerika. Terima kasih, bosan. Haha, selamat, Lin Fan. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar mendapatkan 1,1 juta dolar lagi. Saya memikirkannya sekarang. Apakah Anda ingin membiarkan Lin Fan melakukannya? Jadilah juru bicara pelabuhan Kanda kami. Saya harap Anda, orang yang beruntung, ada di sini. Saya kira di masa depan, ini pasti akan menarik lebih banyak pemburu kontainer. Saya sangat suka mobil ini. Sebutkan harga Anda. Rolls Royce ini bernilai 1 juta dolar. Jika Nona Rose menyukainya, 900.000 dolar langsung milik Anda. Mobil yang begitu mahal. Saya benar-benar tidak dapat menemukan penjual untuk saat ini. Karena Rose bersedia menerimanya. Menjualnya kepadanya lebih murah akan lebih baik. 900.000 dolar. Jika Anda bersedia memberikannya kepada saya secara gratis, saya akan lebih bahagia. Oh, Nona Rose. Anda pasti bercanda. Anda adalah wanita muda pelabuhan Kanda. Dan saya hanya seorang pekerja di pelabuhan. Mengapa kamu harus peduli padaku, pakan manja? Seorang pria pelit dari Daxia. 900.000 dolar AS telah diteruskan kepada Anda jika nanti di port ini. Jika ada orang yang tidak berakal sehat berani membuat Anda kesulitan, Anda dapat memberitahu saya secara langsung. Apa yang dia maksud dengan itu? Dia menyuruhku untuk bergaul dengannya. Dia menyukai saya. Lupakan saja. Lebih baik tidak terlalu banyak berpikir. Pertama, hasilkan uang dan dapatkan dia 10 juta terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, Lin Fan, selain itu, 14 kontainer akan dilelang bersama besok malam. Ketika Ki tiba. Jangan lewatkan. Halo. Mengapa belum dimulai? Saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Maaf tentang itu. Nona Li Gui, lelang kontainer malam ini sangat meriah. Untuk memasukkannya ke kata-kata Anda yang paling menakutkan, ini disebut mengandalkan Anda, Lin Fan. Anda sebelumnya menghabiskan 100.000 dolar dan mengendarai Rolls Royce senilai jutaan. Itu adalah kemenangan besar. Jadi mereka semua merasa seperti ini. Barang-barang dalam kumpulan wadah ini harus tak ternilai harganya. Bahkan ada hal-hal yang lebih berharga daripada Rolls Royce. Nona Rose benar-benar menyanjung. Izinkan saya melihatnya. Harta apa yang tersembunyi di sini?
Nona Rose benar-benar tepat sasaran. Sebenarnya ada uang senilai 2 juta dolar di dalamnya, dan jimat Buddha emas yang mengalir dengan emas. Kotak ini harus diambil. Saya yakin semua orang tahu ini. Bos Lin Fan telah mengambil kumpulan kontainer ini. Mengendarai Rolls-Royce senilai jutaan dolar. Oleh karena itu, dapat dikatakan item di dalam kumpulan kontainer ini. Semua adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sekarang saya menyatakan pelelangan dimulai. 14 kontainer ini di belakang saya. Masing-masing mulai dari 200 ribu dolar. 200 ribu dolar Amerika. Harga medali emas yang begitu tinggi. Ya, lelang kontainer dulu. Harga mulai dari 100 ribu dolar sudah setinggi langit. Nona Rose ini benar-benar tidak sederhana. Saya baru saja mengendarai Rolls-Royce pada siang hari. Di malam hari, saya memesan harga lelang untuk kontainer 2 kali lipat harganya. Tetapi meskipun harga awalnya tinggi, tapi di bawah godaan Rolls-Royce, mungkin bukan ban. Untuk kontainer nomor 8, saya menawar 230 ribu dolar. Untuk kontainer nomor 11, saya menawarkan 210 ribu dolar. Ah. Bosan? Mengapa Anda menatap saya? Apakah Anda ingin menurunkan berat badan bersama saya? Saya tidak berpikir Anda siap untuk itu. Untuk kontainer nomor 6, saya menawar 250 ribu dolar. Kartu sekunder emas paling berharga di pasar, di dalam wadah 5. Dan sekarang, saya sekali lagi menjadi pusat perhatian. Selama saya menawar, seseorang akan segera menindaklanjuti. Dia perlu menemukan solusi. Membeli kontainer nomor 5 dengan harga murah. Kontainer nomor 3 berharga 300 ribu dolar Amerika. Untuk kontainer nomor 3, saya menawar 350 ribu dolar. Untuk kontainer nomor 3, saya menawar 400 ribu dolar kepada Anda. Anda Nona Rose. Begitulah cara mereka melakukannya. Sulit bagi saya untuk memotret wadah yang sangat saya sukai. Jadi, jika itu masalahnya, Lin Kipas, Anda dapat menuliskan harga untuk kontainer yang Anda suka. Serahkan kepada staf kami. Haha, terima kasih, Nona Rose. Nona Rose, apa yang Anda katakan melanggar aturan? Di Pelabuhan Kanda, aturan saya adalah aturan. Nak, berpura-pura menjadi hantu. Saya tidak berpikir Anda dapat menjual barang senilai 200 ribu dolar nanti. Bagaimana seharusnya berakhir? Tepat. Saya menolak untuk percaya bahwa anak itu selalu sangat beruntung. Kemudian lupakan saja. Lalu bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Sekarang, saya mengumumkan kontainer nomor 1. Bos San berhasil menawar 280 ribu dolar. Nona San Wang di kontainer nomor 2. Saya sebenarnya cukup penasaran. Lin Fan memotret beberapa kontainer. Mengapa Anda tidak mengumumkannya terlebih dahulu? Lin Fan mungkin sedang merekam wadah mana itu. Tuan Lin Fan menghabiskan 300 dolar untuk mengakuisisi kontainer nomor 5. Karena semua orang sangat penasaran dengan wadah saya. Kemudian buka saja milik saya. Karena semua orang sangat penasaran dengan wadah saya. Kemudian buka saja milik saya. Saya menolak untuk percaya Anda selalu seberuntung ini. Kali ini, saya akan menembak. Ini juga merupakan jimat Buddha Liu Jie yang berharga. Kotak sebesar itu. Setidaknya harganya 2 juta dolar. Sial, dia mendapat penawaran lain. Niven, jimat Buddha emasmu cukup bagus. Bagaimana kalau menjualnya kepada saya seharga 2 juta dolar? Tentu saja, itu tidak masalah. Maka terima kasih, Nona Rose. Ini adalah masalah sepele. Tidak ada yang perlu diucapkan terima kasih pada saya. Dan kali ini, lelang kontainer adalah sangat berhasil untuk memegangnya. Saya berutang semuanya kepada Anda. 2 juta kartu ban telah dikreditkan. Pria dari Daxia ini. Dia adalah pemburu kontainer terbaik yang pernah saya lihat. Tidak sekalipun mereka mengambil uang. Sialan. Hahaha. Saya sebenarnya hanya menghabiskan 290 ribu dolar. Dia membuka peti penuh emas, perak, dan permata. Sebenarnya ada lebih banyak lagi. Mutiara bercahaya kaisar senilai 5 juta dolar. Saya tidak menyadarinya sama sekali. Saya kira itu karena kota itu terlalu banyak disembunyikan. Sepertinya kepala emasku masih memiliki ruang untuk perencanaan. Nona Mawar. 1 juta dolar untuk membantu saya membeli kotak perhiasan itu. Jika berhasil, saya akan memberi Anda tambahan 500 ribu dolar. Jika saya melakukan upaya besar untuk mendapatkannya, Mutiara Listrik Park Jengui, dia pasti akan meminta jumlah selangit. Kita hanya bisa meminta bantuan Nona Rose. Dia adalah pemilik dermaga di mana dia bersedia bekerja di dermaga. Memperoleh harta berharga juga normal. Biaya pembelian 500 ribu dolar terlalu sedikit. Setidaknya 1 juta dolar. Park diperdagangkan untuk transaksi tersebut. Keberuntunganmu sangat bagus. Mereka benar-benar menemukan sekotak emas, perak, dan permata sebesar itu. Itu wajar. Saya sederhana. Keadilan telah nongkrong di dermaga ini begitu lama. Tentu saja, dia memiliki kekuatan. Mereka tidak bisa membiarkan orang-orang Tiongkok mencuri sorotan di mana-mana. Tidak tahu. Berapa rencana Tuan Park untuk menjual kotak perhiasan ini? Jika harganya tepat, saya akan menerimanya. 1 juta dolar as. Harga 1 juta dolar terlalu mahal. Saya hanya bisa menawarkan 800 ribu dolar. 900 ribu dolar. Baiklah, lalu 900 ribu dolar. Saya berharap Tuan Park akan melanjutkan di masa depan. Jaga bisnis kami dengan baik di Terminal Kanda. Haha, tentu saja. Lihat itu, bocah itu sedang memotong dermaga. Buka wadah untuk harta karun. Anda bukan satu-satunya pemburu. Benarkah? Saya harap Tuan Park tidak akan menangis nanti. HMPH. Nona Mawar. Saya bersedia menambahkan 1 juta dolar lagi. Sebanyak 1,9 juta yuan dihabiskan untuk membelikanmu untuk menipu. Tunggu, saya akan berbicara tentang Lin Fan. Anda tidak ingin menggunakan metode ini. Tolong Miss Rose. Identitas Nona Rose. Saya tidak peduli dengan jutaan dolar Anda. Baiklah, aku berjanji pada Nona Rose. Lin Fan hanyalah seorang porter. Mengapa menolak uang yang dikirim ke depan pintu Anda?
Izinkan saya berbicara tentang Ping Fan. Rahasia apa yang disimpan dalam kotak ini? Saya tidak percaya. Anda benar-benar akan menghabiskan 1,9 juta dolar untuk hal-hal ini. Nona Mawar. Apakah Anda melebih-lebihkan ini dan memberikannya gelar yang menakutkan? Ini hanya sekotak manik-manik biasa. Paling banyak 1 juta dolar, ya? HMPH. Saya pikir itu semacam harta karun. Bukankah ini hanya manik-manik biasa? Dengan pendekar pedang dangkal Anda. Secara alami, dia tidak mengenali yang ini. Kaisar Wang Ziye Mingzu. HMPH, jika Anda mengatakannya, maka biarlah. Berani bertaruh? Jika itu milikku, aku akan memberimu 1 juta dolar as. Jika palsu, beri saya 1 juta dolar. Lin Fan pasti bangga. Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah anak yang hilang. Itu sebabnya mereka mengatakan mutiara yang rusak ini adalah mutiara bercahaya. Mari kita lihat bagaimana Anda mengakhiri kali ini. Orang dari negara tongkat ini pasti gila. Mereka benar-benar bergegas memberinya uang. Ini adalah hal yang wajar. Mudah-mudahan, Tuan Park tidak akan menyesal ketika saatnya tiba. Baik, sekarang, mari kita cari penilai profesional untuk penilaian. Mengapa tidak membiarkan Wan Baosai kita menilainya sendiri? Baiklah, Nona Su, Anda datang pada waktu yang tepat, sehingga beberapa orang dapat menipu. Tentu saja, saya mempercayai reputasi Nona Su. Terus terang. Ini disebut tidak meneteskan air mata sampai Anda melihat peti mati. Saya tidak percaya itu benar-benar semacam mutiara bercahaya Pangeran Kekaisaran. Ini adalah manik-manik biasa. Ini benar-benar mutiara bercahaya Pangeran Kaisar. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini hanya mutiara biasa? Seluruh ranah penampilan ini. Gaomi adalah batu kecubung alami. Itu pasti mutiara malam ungu kaisar. Saya pernah melihat mutiara malam ungu kaisar sebelumnya. Benar-benar terlihat seperti ini. Hanya saja nilainya terlalu tinggi, jadi saya tidak yakin. Melihat ke belakang sekarang, itu benar-benar mutiara malam ungu kaisar. Pangeran Kekaisaran juga dikenal karena gelarnya. Harga pasar babi mencapai 5 juta dolar as. Lin Fan sebenarnya menghasilkan beberapa juta dolar hanya dalam sekali jalan. MR Park sekarang harus memenuhi taruhannya. HMPH. Lin Fan, jangan terlalu bahagia dulu. Cara membayar 1 juta dolar. Nona Mawar. Kotak mutiara bercahaya ini dimaksudkan untuk menjadi milikmu. Lin Fan lah yang menggunakan cara untuk mengambilnya darimu. Anda tidak bisa membiarkannya pergi. Anda tidak akan benar-benar berpikir saya tertarik dengan kotak Anda. Perhiasan, bukan? Saya baru saja mendapatkan komisi dari agensi. Saya bukan seseorang yang suka mengingkari janji. Bagaimanapun, itu biasa saja. Tapi bagaimana saya bisa tahan menyentuh harta karun saya? Kenakan kotak perhiasan ini. Memang, saya meminta Nona Rose untuk membantu membelinya. 1 juta ini adalah pembayaran saya untuk Nona Rose. Tapi sepertinya seseorang bersedia membayar untuk saya. Ah, bagaimana ini mungkin? Begitu saja, 1 juta dolar hilang. Kartu bank dikreditkan dengan 1 juta dolar. Tuan Lin, Anda tidak tahu tentang mutiara bercahaya di tangan Anda. Apakah Anda bersedia mengambil tindakan? Wan Baosai, kami bersedia menyumbang 5 juta dolar as. Saya tidak tertarik dengan hal-hal ini. Mereka membeli untuk menjualnya. Saya tidak akan menghabiskan 5 juta dolar membeli sesuatu seperti ini. Baiklah kalau begitu. Kemudian mutiara bercahaya ini akan dijual kepada Nona Su. Kartu ban menerima 5 juta dolar Amerika. Selamat, Lin Fan. Dia menghasilkan 5 juta lagi. Izinkan saya memberi Anda beberapa informasi sebelumnya. 3 hari kemudian, kami akan memiliki sejumlah wadah berharga. Dikirim dari Afrika ke terminal kanda kami. Dikatakan berisi barang-barang berharga. Dan ada anjing badak. Saat itu, selebriti lokal akan datang untuk menawar. Saya harap Anda masih memiliki keberuntungan yang luar biasa saat itu. Itu bagus, jika saya bisa menangkap foto yang berharga dan layak. 10 juta dolar itu, tujuannya harus dicapai. Pada saat itu, hadiah naga emas kedua akan dibuka. Skill pertama belum digunakan. Mari kita mulai dengan keterampilan baru. Saya ingin tahu apakah Park Jing-ui bisa membiarkan saya bereksperimen dengannya. Efek dari skill pertama. Pelayan Shiba yang licik mengembalikan mutiara bercahayaku. Benar saja, saya bertemu dengan pria ini. Saya membeli monster kecil melalui cara hukum. Ini salahmu sendiri karena memiliki penilaian yang buruk. Hegemon Barat, pergilah untukku. Ah. Hahaha. Nona Su, apa yang Anda lakukan? Aku menyusul Park Jing-ui dan menguntitmu. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu, jadi aku mengikutimu. Sekarang sepertinya saya terlalu memikirkannya. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona Su. Tidak perlu terlalu sopan. Tidak lebih dari Lin Fan. Saya masih harus mengingatkan Anda. Anda benar-benar harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Park Jing-ui dan kelompoknya tidak boleh diremehkan. Mereka bersama geng lokal. Semuanya terhubung secara rumit. Hanya sekelompok karakter kecil seperti Wawahaha. Saya belum mengingatnya. Tunggu sampai saya mendapatkan 0 juta dolar as. Dengan kata keuangan, pemantapan keuangan, kita memiliki kekuatan awal. Berurusan dengan seseorang seperti Park Jing-ui akan menjadi sepotong kue. Semoga kumpulan kontainer yang dikirim dari Afrika akan tiba. Jangan mengecewakan saya. Kamu adalah orang yang terlambat. Dermaga telah melewati. Semoga berhasil anak. Akun telah memperluas penghargaan lagi. Saya bertekad untuk memenangkan kontainer ini hari ini. Saya harap Anda tidak akan membuat saya marah nanti. Ancaman macam apa itu? Asal-usul ketiga wadah ini di belakangku. Saya yakin semua orang sudah mengetahuinya. Tidak ada lagi omong kosong. Mari langsung ke tahap lelang. Kontainer nomor 1 mulai dari 500.000 dolar. Ternyata mahjong yang terbuat dari gading. Saya khawatir seluruh dunia bahkan belum dimulai. Tidak heran bernilai 10 juta dolar as. Saya menawar 800.000 dolar. Saya menawar 1 juta dolar. Saya menawar 1,3 juta dolar.
1,5 juta dolar Amerika, 1,8 juta anak. Kamu membuatku marah sekarang, HMPH. Dan kemudian, tidak ada uang. Jika Anda tidak punya uang, mengapa repot-repot berpura-pura nona kematian? Saya akan menangani kontainer nomor 1. Harga, 1,8 juta dolar. Jika tidak ada yang berpartisipasi dalam harga pembelian, bisakah kami mengumumkan hasilnya? Umum, kontainer ini telah terjual seharga 1,8 juta dolar. Lebih tinggi tidak sepadan. Anak itu sangat baik. Aku ingat kamu. Didorong oleh kemiskinan, saya menyatakannya. Kontainer nomor 1 dimiliki oleh Tuan Lin Fan. Itu terjual seharga 1,8 juta dolar. Saya ingin melihat sendiri. Sebuah kontainer dibeli seharga 1,8 juta dolar. Apa yang bisa dia dapatkan? Dengan sedikit uang, Anda kehilangan akal sehat. Saya pikir wadah ini pasti akan kehilangan uang. Bermain mahjong, itu sangat indah. Ya Tuhan, mahjong ini halus dan halus. Sepertinya terbuat dari gading, apa artinya dengan, tampaknya, itu jelas terbuat dari gading, sialan. Bagaimana Lin Fan bisa begitu beruntung? Dia benar-benar membiarkannya melihatnya lagi. Oh wow, ini terlihat seperti ubin mahjong yang terbuat dari gading. Ini harus bernilai setidaknya puluhan juta. Lin Fan, keberuntunganmu sangat bagus. Hanya lelang kontainer pertama. Namun memperoleh keuntungan lebih dari 8 juta dolar Amerika. Apa yang terjadi? Bukankah Anda bilang wadah ini penuh dengan barang-barang? Bukankah itu akan melebihi 1,8 juta dolar? Ada apa dengan set mahjong gading ini? Jenderal Kwan, tolong ampuni saya. Kali ini, saya salah menilai. Saya berjanji tidak akan ada waktu berikutnya. Kacau kamu salah menilaiku. Akan ada waktu berikutnya. Aku akan menembakmu secara instan. Ah, beginilah cara hidup di Myanmar. Lin Kipas, Anda mencapai tujuan menghasilkan 10 juta dolar. Sekarang saya memberi Anda kemampuan pelindung naga emas. Menunggu Anda mencapai target 100 juta dolar. Aku akan memberimu kekuatan ruang di dalam tubuhmu. Lin Kipas, Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan setidaknya 10 juta dolar. Sekarang saya memberi Anda perlindungan keuangan. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu tentang perlindungan keuangan saya. Bisakah itu menghentikan peluru? Selanjutnya adalah pelelangan kontainer kedua. Juga kontainer dari Pelabuhan Mara di Afrika Selatan. Dikatakan, dia dan kontainer pertama berbagi kepemilikan yang sama. Dilelang seharga 800 ribu dolar. Wow, itu sebenarnya seluruh kotak. Kontainer Supreme Diamond nomor 3 harus dirayakan dengan penuh semangat. Saya menawar 1 juta dolar untuk kontainer nomor 2. Meskipun wadah nomor 2 hanyalah selembar kertas merah. Tapi bermain dengan Kunzan juga menyenangkan. Untuk kontainer nomor 2, saya menawarkan 2 juta dolar. Kontainer umum 2. Kami harus menangkapnya apapun yang terjadi. Saya mengajukan 2,3 juta dolar. Karena Jenderal Kunzan sangat menyukai kontainer nomor 2. Kalau begitu aku akan membiarkanmu memilikinya. Apakah Anda mendengar itu? Sekarang, tidak ada yang bersaing dengan saya untuk kontainer nomor 2. Cepat dan tembak. Kotak anggur merah. Bagaimana mungkin? Mereka pasti telah melakukan kesalahan. Jenderal Kunzan benar-benar kaya dan murah hati. Dia sebenarnya bersedia menghabiskan 2,3 juta dolar untuk sekotak anggur merah. Selanjutnya, ini adalah lelang untuk kontainer terakhir. Penawaran awal, 1 juta dolar. Di dalam. Tapi berlian papan atas senilai 18 juta dolar. Saya harus mendapatkannya. Kontainer nomor 3 menawar 1,5 juta dolar. Saya menawar 2 juta dolar. Tuan Park tidak menawar? Baiklah, oke. Saya menawarkan 2,3 juta. Harga lelang telah mencapai 2,3 juta dolar. Jika masih ada kotak anggur merah di dalamnya, maka saya benar-benar akan kalah. Akun sekali lagi seorang jenderal. Giliran Anda untuk memberi penghormatan, HMPH. Wadah ini tidak terlihat terlalu bagus. Saya tidak mengikuti lagi. Untungnya, kontainer nomor 2 barusan menyebabkan Kunzai kehilangan banyak uang. Jika tidak, rekaman polisi dari kontainer nomor 3 itu pasti tidak akan berjalan mulus. Lin Fan, Anda benar-benar menghabiskan 2,3 juta dolar. Saya baru saja mengambil foto kotak rusa ini. Hahaha. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Ya Tuhan. Ternyata itu berlian. Ini benar-benar besar. Berlian ini, ya Tuhan. Kontainer 3 sebenarnya diisi dengan berlian. Apa? Kontainer 3 sebenarnya diisi dengan berlian. Lihat, Jenderal Kunzan memberimu kesempatan. Anda yang tidak bisa menggunakannya sendiri. Jenderal Kun membantu Jenderal. Ini adalah wilayah saya. Saya harap Anda akan mengikuti aturan. HMPH, anak. Di Myanmar, tidak peduli siapa yang menyinggung perasaan saya. Kunzan tidak hidup lama. Ayo pergi. Lin Fan, Anda dalam masalah besar kali ini. Kunzan adalah salah satu panglima perang di daerah tersebut. Dia memiliki beberapa ratus orang bersenjata di bawah komandonya. Apa yang bisa Anda lakukan? Jika Anda ingin menyinggung seseorang, biarlah. Anda tidak bisa membiarkan saya mengambil berlian berharga ini. Mari kita serahkan hanya dengan segenggam tangan. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan selesai dengannya. Anda akhir-akhir ini masih lebih baik menginap di pelabuhan Kanda. Denganku di sini, dia tidak akan berani mengulurkan tangan padamu. Oke. Hei, Nona Li. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan berlian ini. Tertarik?
Tao Xiong. Tapi saya tidak mampu membelinya. Jika Tuan Lin Fan bersedia memberikannya kepada saya akan sangat senang. Menghela nafas. Selamat tinggal, Nona Rose. Anak itu berani mencuri berlian jenderal kita. Saya pikir Anda hanya lelah hidup. Anak itu berani mencuri berlian yang ingin kita puas. Saya pikir Anda hanya lelah hidup. Bawa kembali, bawa kembali. Sial, saya tidak mengharapkan imbalan finansial. Area di dekat keuangan saya cukup berguna. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya. Bagaimana mungkin? Apakah Anda manusia atau hantu? Anda berbicara terlalu banyak. Ini sangat bagus, haha, Nona Su. Tuan Su, ha. Lin Kipas, apakah ini berlian yang Anda menangkan di pelabuhan? Anda semua tahu sekarang, tentu saja. Kudengar kamu bahkan memenangkan ubin mahjong gading. Mengapa tidak mengeluarkannya bersama dan melihatnya? Oh, saya belum membawanya. Oh, bantu saya memeriksa berapa nilai kotak berlian ini terlebih dahulu. Kotak berlian Anda. Rumah harta karun kami dapat menawar 18 juta dolar as. Kesepakatan? Haha. Terima kasih, Lin Fan. Di sebelahnya adalah pelabuhan Qingya. Sekumpulan harta karun bangkai kapal baru saja diselamatkan dari laut dalam. Dikatakan berisi koin emas kuno dari zaman penemuan. Masing-masing koin ini tak ternilai harganya. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Saya tertarik pada apapun yang bisa menghasilkan uang. Persaingan saat ini sengit dan mendominasi. Rasanya seperti produk yang bagus yang menjual barang palsu. Lin Fan, ini Huang Yonglong. Dia adalah pemain Tiongkok paling terkemuka di Myanmar. Ada juga angkatan bersenjata yang cukup besar di bawah mereka. Bahkan pasukan pemerintah daerah dan militan bersenjata. Semua itu untuk menyelamatkan muka saudara perempuannya. Pada saat yang sama, Aula 9 peringkatnya. Dan juga saingan terbesar kami untuk Wan Baosai. HMPH. Nona Su, apakah Anda berbicara tentang saya? Halo, Bos Huang. Nona Su, Anda terlalu baik. Wan Baosai, Anda adalah raksasa di alam Guan. Titik koma bahkan telah mencapai Myanmar. Dan Aula Jiu Bintang saya. Itu hanya tempat untuk mencari nafkah. Ngomong-ngomong, ini Bos Huang. Saya Lin Fan. Anda baru beberapa hari yang lalu di pelabuhan Kanda. Lin Fan, yang menjadi sorotan. Kudengar kamu memiliki dendam terhadap Kunzan. Apakah Anda ingin saya membantu Anda menengahi di antara mereka? Terima kasih, Bos Huang, atas kebaikan Anda. Tidak untuk saat ini. Hahaha, bagus. Bos menganalisis berdasarkan analisis kami. Koin emas kuno itu sangat mungkin ada di kontainer nomor 2. Saudara Lin Fan juga tertarik dengan koin emas kuno itu. Baiklah, hari ini mari kita mengandalkan keahlian kita sendiri. Haha. Koin emas kuno dalam wadah 3. Dan itu bernilai 30 juta dolar as. Wadah mana yang diperhatikan oleh Lin Fan bersaudara? Saya pikir koin emas kuno ada di wadah nomor 3. Probabilitasnya lebih tinggi. Saya benar-benar berpikir demikian. Kontainer nomor 2. Peluang mendapatkan koin emas kuno lebih tinggi. Bagaimana kalau kita bertaruh hari ini? Ini adalah taruhan. Bagaimana dengan 10 juta dolar as? Bos Wang benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai cidaji. Dia segera mengumpulkan taruhan 10 juta dolar. Tapi saya memiliki emas bersama saya. Bukankah Shanghai ini mengirimi saya uang? Jika bagus, bertaruh 10 juta. Lin bersaudara berani. Semua orang mengatakan keberuntungan Lin Fan luar biasa. Hari ini, saya ingin menguji Jin Liangnya. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, dia bisa membentuk aliansi dengannya. Mari kita hadapi Kun bersama. Halo semuanya, selamat datang di dermaga Qingya. Tidak ada lagi omong kosong. Medali emas resmi dimulai. Ketiga kontainer ini di belakangku. Setiap tawaran mulai dari 1 juta dolar. Tawaran awal sebesar 1 juta dolar. Sepertinya saya akan mengambil wadah nomor 1. Bahkan jika Anda bisa memenangkannya, keuntungannya tidak akan besar. Saya menawar 2 juta untuk kontainer nomor 2 dan kontainer nomor 3. Untuk kontainer nomor 3 senilai 2 juta, saya menawarkan 2,2 juta dolar. Untuk kontainer nomor 3, saya menawar 3 juta. Lin Fan, Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri. Apakah koin emas kuno berada di dalam kontainer nomor 3? Jangan lupa. Anda dan Bos Wang masih memiliki taruhan 10 juta. Atau mungkin Anda harus melihat wadah lain. Jika saya tidak yakin, apa yang harus saya pertaruhkan padanya? Mengapa Anda tidak bertaruh dengan saya juga? Lebih baik lupakan saja. Kontainer nomor 1. Wu menawarkan 2,6 juta dolar untuk kontainer nomor 2. Bos Wang menawarkan 3,1 juta dolar untuk kontainer nomor 3. Bos Lin menawarkan 3 juta dolar. Bolehkah saya bertanya apakah ada di antara Anda bos yang masih memiliki harga pembelian? Karena tidak ada orang lain di pasar yang berpartisipasi dalam penawaran. Jadi mari kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat koin emas saham tenggelam ini. Pada akhirnya, rumah siapa bunga-bunga itu akan jatuh?
Buka kotak pertama. Wow, sayang sekali. Itu kerugian. Halifan. Sepertinya, koin emas kuno ada di dalam kotak tepat di depan Anda. Menembak. Hahaha. Kali ini, Bos Huang menderita kerugian besar. Bagaimana dia masih bisa digunakan? Bukankah itu juga tidak berharga? Bos Huang. Lebih baik melihat milik saya. Wow, ini benar-benar koin emas kuno. Kotak koin emas kuno yang begitu besar. Berapa nilainya sebenarnya? Hei, saya seharusnya baru saja memotret kontainer nomor 3. HMPH. Bos Huang, apalagi yang kita lakukan dengan taruhan kita barusan? Bos Huang, kami masih membuat taruhan yang baru saja kami buat. Tentu saja Anda melakukannya. Haha, rata-rata saja. Saya sangat menyukai koin emas kuno Anda ini. Jika tidak, saya akan menawarkan 30 juta dolar as. Tunggu apa lagi dengan memberi saya koin emas ini? Apakah saya mendengarnya dengan benar? Koin emas ini sebenarnya bernilai 30 juta dolar as. Lin Fan memenangkan kontainer seharga 3 juta dolar as. Dalam sekejap mata, itu bisa dijual seharga 30 juta dolar. Itu selisih harga 10 kali lipat. Bos Huang benar-benar menyesal. Saya berjanji kepada Nona Su koin emas ini sebelumnya. Jadi, saya mengerti. Ada pepatah, seorang pria tidak menerima apa yang diinginkan orang lain. Sekarang sepertinya saya tidak ditakdirkan untuk koin emas ini. Saya kalah taruhan barusan. Telepon dikeluarkan seharga 10 juta dolar as. Saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang. Kalau begitu mari kita berterima kasih kepada Bos Huang. Tanpa diduga, Bos Huang cukup dapat dipercaya. Lin Fan, kami semua berasal dari Gedung Dasya. Setelah itu, mereka berdua tinggal di Burma. Mulai sekarang, memiliki lebih banyak kerabat. Baiklah, aku akan pergi saat itu. Lin Fan baru saja berterima kasih. Saya benar-benar takut Anda akan mengambil koin emas kuno ini. Dijual ke Bos Huang. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, mengapa tidak membayar lebih saja? Cukup tambahkan 1 atau 2 juta dolar secara acak. Berpura-pura saya tidak mengatakan apa-apa barusan. Hari ini, saya menghasilkan 40 juta dolar lagi. Tujuan kecil 100 juta dolar tidak jauh dari itu. Apakah Anda belum akan memulai? Hei, Lin Fan ada di sini. Akhirnya di sini, ya ampun. Nona Rose, selamat, Lin Fan. Kudengar kamu berada di Kenya beberapa hari yang lalu. Pelabuhan memperoleh 40 juta dolar penuh. Haha, kamu sekarang. Kontainer ini sudah tersedia. Pemburu adalah berhala yang disembah oleh semua orang. Begitu dia bergerak, dia pasti akan menangkap stunan besar. Hei, Nona Rose, tolong jangan membatalkan saya. Ini hanya drama kecil. Hampir tidak cukup mengikis untuk bertahan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan keluargamu yang memiliki seluruh pelabuhan kanda. Itulah artinya menghasilkan uang setiap hari. Anda cukup pandai berbicara. Suasana hati saya sedang baik hari ini. Kontainer gratis sudah termasuk. Kontainer ini. Tapi semuanya baru saja dikirim dari berbagai pelabuhan asing. Beberapa diselamatkan dari dasar laut. Beberapa tidak diklaim. Apa yang bisa Anda kendarai tergantung pada keberuntungan Anda. Baiklah, karena Nona Rose sangat murah hati. Maka saya tidak akan menahan diri. Haha, Lin Fan benar-benar mengesankan sekarang. Saudara Lin Fan, Anda menghabiskan sepanjang hari makan daging di pelabuhan. Kapan Anda akan membiarkan saudara-saudara mencicipi sup bersama Anda juga? Ya, lagi pula, kakak perempuan tertua juga berasal dari kampung halaman yang sama, bukan hanya anak yang beruntung. Dia benar-benar dipukuli oleh kalian para pelayan. Dia telah digembar-gemborkan sebagai master. Betapa bodohnya. Dia mendengus frustrasi. Dan siapa Anda? Pemakaman Yamaguchi Gumi Miyamoto? Ya. Saya tidak peduli apakah Anda Yamaguchi Gumi atau Santouju. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah diam, mengerti? Menjijikan, sialan. Satu hal lagi. Percaya atau tidak, saya akan mengembangkan Anda saat itu dan di sana. Tuan Miyamoto, Anda sebaiknya tidak menimbulkan masalah di wilayah saya. Baiklah, karena semua orang mengatakan Anda sedang melihat dermaga besar. Pemburu kontainer terbaik. Mengapa kita tidak bertaruh? Taruhannya 50 juta. Buku catatan kecil ini sebenarnya sekaya ini. Dia segera mengumpulkan taruhan 50 juta dolar. Anda hanya tidak mengertinya. Kelompok luka. Ini bisa terkenal di seluruh Asia Tenggara. Sementara istana itu sendiri adalah pemakaman megah. Dia juga seorang pemburu renovasi yang terkenal di Wond Group. Memasang 50 juta dolar tidak mengherankan. Lin Fan bertaruh dengannya. Jangan biarkan Miyamoto kecil ini meremehkan kami. Taruhan 50 juta dolar, bukan? Baiklah, aku akan membawa Miyamoto kecil. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Sederhana saja. Anda dapat membuka penampung dari kontainer ini. Siapapun yang mengeluarkan barang dengan nilai lebih tinggi menang. Bagus, itu yang Anda katakan. Hahaha, aku benci punuk ini. Miyamoto. Anggap diri Anda sebagai anjing polisi. Dia bahkan mencium aroma melalui kotak itu. Hahaha, ekor ikan. Anda benar-benar kalah dari saya sebesar 50 juta dolar. Hidung ini sebenarnya cukup bagus.
Dia benar-benar menemukan sesuatu yang bernilai lebih dari 1 juta dolar. Pemutar CD. Jika itu hanya siapa saja, mereka tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali. Sayang sekali kamu bertemu denganku hari ini. Maka saya akan memilih yang ini. Lin Fen, tingkat harta karun pahala Anda tidak ada yang istimewa. Wadah Anda ini. Jelas itu telah direndam dalam air. Bahkan jika barang-barang di dalamnya awalnya bernilai banyak uang. Uangnya sudah lama tidak berharga. Hahaha. Anak itu mulai merenovasi lagi. Mengapa Anda melarikan diri, Lin Fen? Apakah Anda yakin ingin bertaruh dengannya dengan wadah ini? Lihatlah lumut di atas. Kapan saya pernah melihat jauh? Ini salah satunya. Furnitur kayu Huang Huali senilai 50 juta dolar. Cukup untuk mengungguli CT scanner Miyamoto. Baiklah, apakah menurutmu Lin Fen bisa memenangkan buku catatan kecil ini? Tentu saja. Tapi saya pikir Miyamoto ada benarnya. Kotak naga tak terlihat Lin Fen. Jelas itu telah direndam dalam air. Sangat kotor, sebenarnya ini adalah pemutar CD medis kelas atas. Pindah dengan cepat. AOC, ini adalah mesin CD medis kelas atas. Nilai hariannya setidaknya 1,5 juta online. Hahaha. Yuk, lihat saja. Apa yang ada di dalam wadah Lin Fen? Sepertinya beberapa kursi dan furnitur. Sudah berakhir. Dan berapa nilai beberapa furnitur kayu solid? Dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan Miyamoto kecil. Lin Fen, kamu kalah di babak ini. Meskipun Anda menari dengan api di wadah ini. Ini adalah satu set lengkap furnitur kayu Huang Huali. Tapi furnitur kayu Huang Huali telah direndam dalam air. Mereka pada dasarnya tidak berharga. Untungnya, game ini masih ada. Anda bisa mencium aroma samar teh susu. Bukankah hidung anjing Miyamoto kecil cukup tajam? Datang dan mengendus dengan baik. Bagaimana itu bisa? Itu jelas kayu berbunga kuning jiaju yang direndam air laut. Bagaimana masih bisa memiliki aroma tua yang murni? Jangan tanya, 9 kali 92% adalah kabut Han Barat. Ini adalah kayu Huang Huali, diturunkan sejak dinasti Ming. Bagaimana? Haruskah kita menemukan seorang master untuk datang dan menilainya lagi? Mari kita lihat berapa nilai set furnitur kayu Huang Huali ini. Lupakan saja. Bawakan saya taruhan 50 juta dolar. Itu tidak mungkin. Jelas, itu adalah kayu Huang Huali yang tersapu oleh air laut. Anehnya, tidak ada satu goresan pun yang rusak dan kebetulan meluap. Apakah Anda bermitra dengan Kandaport? Tuan Miyamoto, jika Anda tidak ingin memenuhi taruhan, aku juga bisa membantumu. Kali ini, Miyamoto benar-benar tidak tahu malu ketika dia baru saja mengambil taruhan 50 juta dolar Amerika. Tapi keberaniannya setinggi langit. Sekarang dia kalah taruhan, dia tidak mau mengakuinya. Buku catatan kecil ini sangat tidak tahu malu. Saudara, Lukas, hadapi dia. Teman-teman, bercinta saja dengannya secara langsung. Saya benar-benar minta maaf. Saya yang baru saja merokok. Ada 50 juta dolar Amerika di kartu ini. Itu adalah taruhan saya sebelumnya. Ini terlalu berlebihan. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ketidaktahuan apa ini? Berapa biayanya? Maka terima kasih, Tuan Miyamoto, atas hadiah Anda. Jenderal Kunsan dan anak buahnya. Dia telah hilang selama beberapa hari, dan Lin Fen itu masih hidup. Sepertinya Kunsan sudah mengalami kecelakaan. Tersesat. Dan menenangkan kemarahan Anda. Latar belakang Lin Fen itu, kami telah menyelidiki secara menyeluruh. Di Myanmar, dia sendirian. Tetapi menurut penyelidikan kami, dia sangat dekat dengan wanita ini. Aku bermaksud untuk memastikan bahwa Lin Fen pernah licik. Mengapa kita tidak mengikat wanita ini saja? Digunakan untuk mengancamnya. Saya mendengar dia baru-baru ini berada di dalam kontainer. Dia membuka beberapa harta karun. Hal-hal khusus semuanya berubah menjadi senandung kita. Baiklah. Anda menangani masalah ini sendiri. Saya pasti tidak ingin sesuatu terjadi kali ini. Mengerti? Dia mengambilnya. Hei, apa yang kalian semua lakukan? Siapa orang-orang ini? Mengapa menangkap Nona Su? Berhenti, Lin Fen, selamatkan aku. Lin Fen awalnya berencana untuk merekrut wanita ini untuk mencarimu. Aku tidak menyangka kamu datang mencariku sendiri. Tersesat. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Saya berkata, saya bilang saya adalah asisten Kunzan. Dia mengirim saya untuk menangkap Nona Su dan mengancam Anda. Sekali lagi, itu adalah pujian bumi. Dia datang mencari masalah denganku lagi dan lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah diganggu? Lin kipas. Terima kasih banyak barusan. Jangan berterima kasih padaku juga. Semuanya dimulai karena saya. Jika bukan karena saya, Kunzan tidak akan datang mencari masalah. Saya tahu bahwa Kunzan, dia adalah investor panglima perang terbesar di daerah itu. Kita tidak mampu mengacaukan orang-orang seperti itu. Mulai sekarang, lebih baik menjauh. Mengapa menghindarinya? Semakin Anda menghindari orang-orang seperti mereka, semakin mereka berpikir Anda mudah diganggu. Apakah Anda berpikir? Kunzan benar-benar keluar dari garis. Lian Fen, jangan khawatir. Aku akan pergi dengan Kunzan. Berkata sedikit. Katakan padanya untuk tidak menimbulkan masalah di masa depan. Tidak. Bos Huang, Anda salah paham dengan saya. Maksudku,
musnahkan saja dia. Mari kita bicara tentang Bai Jiu. Ini dia. Saya telah bertanya sekeliling. Kunzan berkecimpung dalam bisnis batu giok. Dan itu sangat dekat dengan wilayah Anda. Pada hari-hari biasa, kedua keluarga Anda memiliki konflik. Mungkinkah Bos Huang tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini? Hilangkan bintik berduri ini. Lin Fen, apa maksudmu dengan itu? Kunzan adalah saudara laki-laki tercinta saya di tangan orang yang saya cintai. Anda melakukan ini. Setelah Kunzan menerima serangan itu, setengah dari posisinya. Milikmu, Bos Huang. Anda hanya perlu berada di periode ini. Jaga aku tetap aman. Bagaimana dengan kesepakatan saya? Anak muda, ide Anda sangat berani. Jadi apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Hapus Kunzan, bersenandung. Sederhana saja, Kunzan berkecimpung dalam bisnis batu giok. Mari kita ambil batu mentah dari wilayahnya. Sapu semuanya sekali. Saya menolak untuk percaya bisnisnya masih bisa dipertahankan. Emas dan tembaga saya bahkan dapat dilihat dalam wadah. Saya hanya tidak percaya Anda tidak bisa melihat melalui beberapa batu kasar. Selama Lin Fen bisa mengambil wilayah Kunlun, saya akan memberi Anda 100 juta dolar as. Mulai sekarang, saya hanya menginginkan batu mentahmu. Aku, Huang Youlong, menerima semuanya. Beraninya kamu datang ke wilayahku. Batu-batu mentah di sini berkualitas baik. Saya ingin mencoba keberuntungan saya. Mengapa Jenderal Kunzan tidak menyambut Anda? Apakah saudara Kunzan benar-benar pemarah itu? Hahaha, Jadi itu merepotkanku untuk berbisnis, HMPH. Selamat datang, selamat datang. Jenderal Kun membantu Jenderal. Halo. Ini semua adalah teman terbaik saya. Aku harus merawat mereka dengan baik nanti. Mengerti? Haha. Ayo kita dapatkan dan pergi. Wow, hijau kekaisaran. Tanpa diduga, setibanya, dia bertemu dengan batu polos hijau kaisar. Keberuntungan saya sangat bagus. Bagaimana dengan Li Fen? Akan ada batu kasar yang Anda sukai. Saya tidak percaya Lin Fen, Anda bertaruh pada kekuatan wadah. Berjudi pada batu mentah juga bisa mengesankan. Bos Lin berjudi pada batu. Terutama tergantung pada batu mentah. Lapisan butiran pasir ini di permukaan. Mari kita lihat bagaimana batu kasar ini. Lihai ini. Dia benar-benar mencoba membodohi saya dengan batu yang tidak berharga. Trik ini terlalu canggung. Saya pikir bagian ini cukup bagus. Bos Lin. Batu Anda tidak mencapai kilau yang cukup berat. Sulit untuk mendapatkan pukulan besar. Mengapa tidak mencoba karya lain? Apa yang dikatakan Lin Fen masuk akal. Mungkin saya harus memilih bagian baru. Itu saja. Saya benar-benar berpikir ini bisa menyebabkan bencana besar. Batu Lin Fen Xuan ini terlalu kasual. Bukankah agak terburu-buru untuk bekerja dengannya kali ini? Bodoh dan menakutkan. Anda akan segera melihat betapa keterlaluannya Anda. Lin Fen, meskipun saya tidak pandai berjudi batu, tapi saya juga bisa melihatnya. Memang sangat sulit untuk menghasilkan batu giok dari batu ini. Oh, bagaimana bisa menjadi hijau kekaisaran? Apa yang berubah menjadi hijau kekaisaran? Orang ini benar-benar beruntung. Saya ingat terakhir kali saya mendapatkan kaisar hijau adalah setengah tahun yang lalu. Lin Fen, bagaimana Anda melakukannya? Lin Fen terkesan. Langkah Anda adalah kaisar hijau, haha. Jangan terburu-buru, pertunjukan baru saja dimulai. Jenderal Kun membantu Jenderal. Ada beberapa batu mentah di sini. Mengapa Anda tidak bergerak sedikit lebih jauh? Dengan begitu banyak batu mentah di sini, bukankah cukup bagi Anda untuk memilih? Saya pikir Anda di sini untuk memilih pertarungan hari ini, bukan? Anda berbaur dengan Jenderal. Apa artinya ini? Aku memetik batu bukannya aku tidak membayarmu, kan? Saya akan memberi Anda 100.000 dolar untuk sebuah batu. Sungguh, bukankah Anda agak impulsif? 100.000 dolar Amerika untuk membeli batu kasar. Biaya itu sangat tinggi. Bagaimana jika Anda berakhir dengan batu yang tidak berguna? Hari ini akan sulit. Ya, Lin Fen, mungkin Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Jadi, Jenderal Kunzan, apakah Anda akan melakukan bisnis ini? Katakan saja sesuatu. Haha. Ini adalah yang Anda sebutkan seharga 100.000 dolar as per batu kasar. Pilih satu, saya ingin melihat apakah Anda memiliki lebih banyak modal. Saya masih memiliki lebih banyak batu mentah. HMPH, aku kaya, aku kaya. Semua batu mentah kelas atas ini dibuka. Kali ini, mereka perlu mendapatkan setidaknya lebih dari 100 juta dolar as. Jadi, Lin Fen pasti tercengang.
Saya tidak punya banyak hal lain. Hanya banyak batu mentah. Haha. Ini tidak seperti Anda akan menjadi bodoh. Saya hanya khawatir Jenderal Kunzan akan takut sampai menangis nanti. Baiklah, mari kita mulai. Batu-batu mentah ini bernilai lebih dari 1 juta dolar AS, tidak banyak, tidak banyak. Bos Huang akan segera mengetahuinya. Apa hijau kekaisaran tertinggi ini? Karya ini bernilai sekitar 13 juta dolar. Dua bercak hijau kekaisaran mekar berturut-turut. Keberuntungan anak ini terlalu bagus. Bagian ketiga. Itu bahkan lebih langka dari Imperial Green, Longyang Green. Itu luar biasa. Ini lebih dari sekadar mengesankan. Ini seperti sapi yang tidak basah kuyup. Luar biasa, sepotong besar Longyang Green. Nilainya harus sekitar 30 juta dolar. Ah, itu saja. Ini adalah batu mentah terakhir. Xiao Ming telah menggunakan 13 batu mentah kelas atas. Hei, kalian marahnya. Tuan Lin tidak akan memenangkan 13 kejuaraan berturut-turut kali ini, bukan? Jangan lupakan pertama kalinya Tuan Lin. Mereka bahkan menawarkan tarif promosi produk caca. Itu luar biasa. Dia praktis adalah kekuatan yang tangguh untuk dipaksa untuk bergabung. Lihatlah batu kasar ke-14. Itu tetap menjadi benih es tingkat atas dengan harga puluhan juta. Wow, sepotong es tingkat atas ini memiliki tingkat tertentu. Saya harap semua batu mentah bermutu tinggi di area penambangan saya akan dibuka. Saudara Li Bai, ya, mengesankan. Aku, Huang Yaolong, tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidupku. Anda adalah yang pertama. Hanya 1 juta dolar AS. Itu sebenarnya menawarkan nilai 170 juta. Puluhan juta batu gio kelas atas. Menghormati Bos Huang. Ini hanya masalah kecil. Oh benar, Jenderal Kunzan. Sekarang saatnya untuk mengatakan itu adalah pertaruhan asli Anda. Lebih baik bertaruh kepala sekolah saya. Anda. Saudara Lin Fen. Anda membunuh orang dan menebas hati. 1 juta pokok. Itu menawarkan batu gio kelas atas senilai 170 juta. Nilai di tengah telah dikalikan ratusan kali lipat. Ah, tidak peduli berapa banyak batu mentah yang dia miliki. Tapi aku tidak bisa menahan matamu yang tajam, oke? Bos Huang mengambil batu itu. Ayo pergi, oke, ayo pergi. Oh, benar. Aku diangkat menjadi jenderal saya perlu memberikannya. Pengingat untuk semua orang. Batu mentah berkualitas tinggi dari tempat ini. Saya hampir selesai mengendarainya. Di masa depan, semua orang ingin melepaskan perjudian batu giok lagi. Betapa indahnya. Haha, Lin Fen, saudara laki-laki. Kamu benar-benar memukau aku hari ini. Saya tidak berharap Anda bertaruh tidak hanya pada kekuatan wadah. Berjudi pada batu mentah juga sekuat ini. Membuka 14 batu mentah berturut-turut. Pencapaian yang mengesankan. Mungkin tidak akan lama. Nama Anda Lin Fen akan menyebar ke seluruh Nia Tengah. Di sini, 170 juta dolar AS. Bagaimana kalau Anda menjual batu-batu mentah itu kepada saya? Tidak masalah. Jadi apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Mulai hari ini, popularitas tambang Kunzan akan anjlok. Selanjutnya, Bos Huang dibutuhkan. Anda adalah lantai sebenarnya baginya. Kunzan adalah pemimpin panglima perang. Tidak ada sumber pendapatan. Saya ingin Bos Huang kembali. Ini harus menjadi tugas yang mudah. Hahaha, itu wajar saja. Tetapi bila perlu. Aku masih membutuhkanmu, Lin Fen, untuk secara pribadi tangan. Lanjutkan mengais batu mentah terbaik di tambang Kunzan. Tidak masalah. Aneh. Hari ini, saya menghasilkan 170 juta dolar penuh. Mengapa Departemen Keuangan tidak muncul? Lin Fen, Anda melakukannya dengan baik. Aku tidak menyangka kamu akan mengandalkan emas begitu cepat. Tembaga memperoleh 100 juta dolar. Ini adalah kemampuan spasial internal yang saya berikan kepada Anda. Ah. Ruang internal sebenarnya sangat ajaib. Setelah itu, saya tidak perlu lagi khawatir membawa barang-barang besar. Lin Fen, lain kali Anda mendapatkan 1 miliar dolar. Perunggu kuning akan berevolusi ke bentuk pamungkasnya. Mampu menjelajahi urat mineral bawah tanah. Vena bawah tanah. Saya akan menjadi kaya. Setiap vena minyak acak yang ditemukan sangat berharga. Puluhan hingga ratusan miliar. Saya akan menjadi orang terkaya di dunia. Mulai sekarang. Kita harus bergegas menghasilkan 1 miliar. Hahaha. Oh wow, Lin Fen, kamu di sini. Apa yang dipegang benda ini? Ayo, coba saya lihat. Ah, tidak apa-apa, biarkan saja. Haha. Oh wow. Kemarin aku mendengar kamu berada di tempat Kun.
Membuka 14 buah batu giok sebagai persembahan. Dia menghasilkan sekitar 170 juta dolar. Jika Anda mengonversi ini ke RMB, SHH, ini 1 miliar. Hahaha. Tanpa diduga, bos cukup terinformasi. Inilah yang Anda miliki di dalam wadah. Mahjong gading yang digambar. Jadi, bagaimana menurutmu, bosu? Apakah kamu tertarik? Wijen gading ini memiliki tekstur yang bersih dan halus. Warnanya lembut dan tidak keras di mata. Wan Baosai harus bisa menawar hingga 15 juta dolar. 15 juta. Harga ini sepertinya jauh melebihi harga set mahjong ini. Tambahan 5 juta. Anggap saja itu cara saya untuk membayar garis hidup kemarin. Haha, kalau begitu terima kasih, Nona Su. Saya pikir Anda akan mengatakannya dan kemudian tidak membutuhkannya. Saya juga akan memberi Anda satu set ubin mahjong ini. Haha. Oh benar, Nona Su. Apakah ada rumah judi batu yang lebih besar di dekatnya? Itu harus di dalam wadah ini. Barang senilai puluhan juta dolar sedang diterbitkan. Murni kesempatan untuk datang secara kebetulan, bukan untuk dicari. Jika Anda ingin menghasilkan 1 miliar dolar dengan cepat, saya hanya bisa berjudi pada batu. Rumah judi batu berskala besar. Memang ada satu. Itu adalah Taiko Studio, sebuah rumah judi batu besar. Tapi daerah itu adalah wilayah Yamaguchi Gumi. Mereka tidak mudah dipusingkan. Yamaguchi Gumi seperti Miyamoto Daiko dari masa lalu. Ini adalah Yamaguchi Gumi. Merekalah yang memprovokasi dia. Lalu terima kasih, Nona Su, terima kasih kepada bosu. Haha, ayo pergi, tunggu sebentar, kita akan pergi bersama. Hei, Nona, saya sedang mengawasi toko. Lin Fan berada di Taigu Studio. Bisakah kamu setidaknya membiarkanku membimbingmu? Pilih batu kasar untukku juga. Tidak. Mengapa? Jika saya memiliki batu kasar yang bagus, mengapa saya tidak menjualnya sendiri? Bukannya saya tidak punya uang. Lin Fan, mengapa Anda di sini untuk memilih pilihan kuno? HMPH, tentu saja aku di sini untuk berjudi pada batu. Jika tidak, aku akan mentraktirmu teh. Siapa Miyamoto-kun? Dia adalah seorang pria dari Daxia dengan hidung utara. Saat itu, saya terlalu sibuk untuk memuat kontainer di dermaga besar. Dia menipu saya dari 50 juta. Bisakah Miyamoto bersinar dan membuat wajah? Andalah yang memulai taruhan. Tidak ada yang lebih baik daripada seseorang yang kalah dari saya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi saya menipu Anda dengan uang. Sangat bagus, Anda datang ke desa Taigu hari ini untuk berjudi batu, bukan? Karena itu masalahnya. Apakah Anda berani bertaruh lagi? Apa yang akan terjadi di antara bayangan di antara alis? Apa signifikansi dan keindahan ibu kota musim gugur? Lin Fan seharusnya tidak setuju dengannya. Studio Taiko ini dapat memantapkan dirinya di jalan ini. Itu karena kesaksian besar ini. Begitu banyak batu mentah kelas atas. Hari ini, saya benar-benar datang ke tempat yang tepat. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Waktu yang lama. Kami baru saja berjalan melewati pabrik dan mengambil 3 batu kasar. Hindari peningkatan permainan penghapusan batu giok. Pihak yang kalah harus membayar 100 juta dolar lainnya. Apakah Anda berani mengambilnya? 100 juta, bukan? Saya mengambil Lin Fan. Anda terlalu impulsif. Ini jelas merupakan jebakan yang telah mereka pasang untuk Anda. Taruhannya adalah 100 juta dolar as. Nona Su memantapkan dirinya. Tetap tenang dan jangan terburu-buru, percayalah. Tapi hei, bisakah saya memetikmu batu kasar nanti? SHH. HMPH. Tingkat kehormatan tingkat atas. Ini adalah batu kasar paling berharga di pasaran. Hari ini, saya harus memilih senandung. Ketiga batu mentah ini hampir sama. Semua ini adalah batu mentah paling berharga di seluruh bidang. Nilai totalnya sekitar 87 juta dolar. Nantinya, tentara merah besar yang pasti bisa bertarung ada di mana-mana. Ya HMPH. Tuan Lin Fan, saya harap Anda bisa menghasilkan 100 juta nanti. Jika tidak, Anda tidak akan dapat meninggalkan desa Taigu hari ini. Apakah saya memiliki 100 juta? Itu semua tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Menurut Anda siapa yang akan menang hari ini? Lin Fan atau Dako Jun? Tentu saja, itu Dako Kun. Jangan lupa, dia adalah kepala manajer Taigu Studio. Saya pikir itu Lin Fan. Rumor mengatakan dia berada di tambang di Kunzan kemarin. Mendapatkan 14 primo game sekaligus, itu luar biasa. Sialan. Bagaimana mungkin? Jelas tidak ada seorang pun di arena barusan. Batu kasar bermutu atas ini senilai 51 juta. Di mana dia menemukannya? Ling Fan adalah gurunya. Ada apa denganmu? Sebenarnya ada begitu banyak keringat di dahinya. Li Fan, mengapa Anda berkeringat begitu banyak di dahi Anda? Apakah Anda baik-baik saja? Sial, bajingan ini terlalu menyeramkan. Dia benar-benar menemukan sepotong yuansi berkualitas tinggi dari luar. Anda tidak akan kalah, bukan? Sial, saya terkejut. Saya pikir orang ini sangat luar biasa. Ternyata dia masih memiliki batu bekas di tangannya. Tuan Lin Wan. Bolehkah saya bertanya apakah kita bisa mulai hidup sendiri? Mari kita mulai. Momen ini adalah hijau kekaisaran premium.
Tapi saya telah menghargainya selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya bisa berguna, Ning Fan. Beri aku 100 juta di depan buku. Tuan Lin Fan, Anda adalah tamu, jadi silakan datang dulu. Baiklah, mari kita mulai. Hijau-hijau. Saya melihat lampu hijau. Setidaknya, kualitas lampu hijau ini sebanding dengan gunung hijau Zhengyang. Tidak heran itu 7 miliaran dolar. Wow, ini sebenarnya tingkat Raja Naga tingkat atas. Ini bernilai setidaknya 30 juta dolar. Tuan Lin Fan. Keterampilan yang benar-benar mengesankan. Giliran Anda. HMPH. Hei. Sekali lagi, itu hijau kekaisaran. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelar kepala pelayan desa Taigu. Langkah pertama adalah Imperial Green. Warna ini, penampilan ini. Setidaknya 50 juta dolar. Tuan Oko benar-benar luar biasa. Hijau kekaisaran premium seperti itu. Itu hampir sebagus Lin Fan. Batu kasar itu bernilai 2 kali lipat. Apa yang seharusnya dilakukan Lin Fan? Batu miliknya ini. Tapi bagaimana dengan 50 juta dolar? Tidak apa-apa. Mungkin 2 bagian terakhir semuanya adalah batu yang tidak berharga. Haha. Tuan Lin Fan. Mungkinkah membuat komentar sarkastik juga merupakan sesuatu yang Anda lakukan sekarang? Tradisional, bukan? Anda akan mengetahuinya sebentar lagi. Wah, sialan. Batu mentah hijau tipe S kelas atas lainnya. 2 hal sialan. Batu hijau tipe S ini. Nilainya harus sekitar 25 juta dolar. Sekarang sepertinya Lin Fan untuk sementara berada di depan. Tuan Lin Fan, izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Apakah bagian dari mayat saya yang dianiaya ini benar-benar mayat yang tidak berguna? Mungkin saya masih belum tahu. Dosa tidak berguna. Riwayat narkoba harus diperiksa. Keberuntungan faksi klasik adalah Tuan Tian Fan Dako. Benar-benar tampak seperti mayat yang tidak berguna. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak tahu. Begitulah cara saya selalu membuka semuanya. Keberuntungan. Giliranku sekarang, Ya ampun, oh sayang. Sepertinya keberuntungan saya sangat bagus. Sepotong batu giok kelas atas lainnya. Dan itu masih hijau kekaisaran tingkat atas. Nilainya harus sekitar 27 juta. Rumah sebenarnya dapat menghasilkan beberapa botol batu giok setiap saat. Ini terlalu sulit dipercaya. Tunjukkan padaku, HMPH. Saya menolak untuk percaya bahwa saya akan kalah dari orang ini saat ini. Sayang sekali. Itu hanya sepotong biasa dari Zhengyang Green. Nilainya harus sekitar 9 juta dolar. Kali ini, perjudian. Tuan Dako bergabung. Total nilai batu giok adalah 60 juta dolar. Dan Lin Fan itu menawarkan batu giok senilai 87 juta dolar Amerika. Melihatnya sekarang, Lin Fan masih jauh di depan. Aku sudah memberitahumu segalanya. Kemarin, Lin Fan membuka 14 buah batu giok kelas atas. Anda tidak percaya? Jadi pergilah sekarang. Terima kasih. Dako Jun 100 juta dolar Amerika. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mundur, dia tidak bisa melakukannya. Begitu banyak orang yang menonton. Reputasi Taiko Studio Anda tidak ada yang istimewa. HMPH, kartu ini memiliki 187 juta dolar. Bersama dengan batu giok kelas atas yang baru saja Anda tembakkan, rumah Taiko kami telah menurunkan berat badan bersamanya. HMPH. Tidak heran mereka adalah bagian dari kelompok luka. Benar-benar kaya dan murah hati. Hei, Lin Fan, datanglah ke pelabuhan Kanda untuk menemukan saya. Anda akan menjadi kaya. Mengapa itu datang lagi? Nona Rose menelepon saya dengan sangat mendesak. Ada apa? Menonton TV. Bukankah ini hanya video menyelamatkan kapal yang tenggelam? Ini bukan bangkai kapal biasa. Ini adalah kapal harta karun dari pelayaran Zheng He ke Laut Barat. Legenda mengatakan bahwa Zheng He pernah berlayar ke Laut Barat 7 kali. Setiap kali, mereka membawa harta karun dalam jumlah besar. Kata-kata itu meninggalkan warisan yang kuat dari sebuah negara barat kecil. Tapi itu adalah seluruh kapal yang penuh dengan harta karun. Dan berapa nilainya? Harta karun dari kapal yang tenggelam ini. Itu akan menelan biaya miliaran dolar. Harta paling berharga di antara mereka. Itu adalah segel emas Raja Xianluo. Lin Fan, kamu selalu beruntung. Kali ini, seharusnya ada harapan besar. Segel emas ini dapat dilelang. Nona Ming, harta karun dari kapal yang tenggelam ini. Atau dilelang dalam bentuk kontainer? Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan kontainer yang dilelang itu? Sebagian besar dari mereka akhirnya terdampar di pelabuhan dan dibiarkan tanpa klaim. Beberapa juga diselamatkan dari dasar laut. Sekarang, semua harta karun dari kapal yang tenggelam telah ditemukan. Jadi mengapa repot-repot memuatnya ke dalam kontainer untuk kesempatan ekstra ini? Oh, itu benar.
Penyelamatan ini. Itu secara kolektif diselamatkan oleh 7 pelabuhan terdekat. Tapi kami bukan satu-satunya di pelabuhan Kanda. Keluarga kami mendiskusikannya sebentar. Ini adalah aturan lelang segel emas Raja Rusa. Ini sebenarnya sedikit menyerupai wadah. Aturan lelang seperti apa ini? Anda akan tahu dalam 3 hari. Lalu mengapa Anda menelepon saya ke sini untuk memberitahu Anda? Lelang dalam 3 hari. Ayah, haha. Anda pasti kelelahan dari seluruh penerbangan. Ya, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah Presiden Luo dari Asosiasi Antik Longcheng kami. Dia datang kali ini khusus untuk memikat Raja Naga Abadi Qin. Raja Naga Abadi Qin ini. Kita harus mengalahkannya. Signifikansi sejarahnya, itu 100 kali lebih berharga daripada nilainya sendiri. Presiden Luo, kami. Dia juga tahu tentang segel emas Raja Luo Abadi. Ini sangat penting untuk studi sejarah. Tapi lelang ini akan sangat sulit. Karena itu adalah penembakan buta. Anda sebaiknya siap secara mental. Penembakan buta? Ya. Kami baru saja mendapat berita. Besok, segmen lelang untuk pengalaman Raja Xian Luo. Juru lelang akan menyiapkan 5 kotak. Hanya 1 kotak berisi segel emas. 4 kotak lainnya kosong. Artinya, tidak peduli seberapa kaya Anda, hanya ada peluang 1/5 untuk memenangkan segel emas Raja Xian Luo. Benar? Para pedagang sialan yang keras kepala ini. Ini adalah gaya lelang. Itu benar-benar mengingatkan saya sedikit pada dermaga mereka. Lelang kontainer sering diadakan. Ini adalah gaya mereka yang konsisten. Namun, bertahan hidup dari seorang teman adalah ahli dalam lelang kontainer. Besok, saya dapat memperkenalkan Anda kepada Presiden Luo. Bagaimana wilayah Kunzan Bos Huang? Oh. Anak itu telah dipukuli seperti anjing oleh saya akhir-akhir ini. Tambangnya populer. Setelah Luo Qianzhang kehilangan penghasilannya. Setengah dari bawahannya sudah pergi. Beri saya minggu lagi. Li Fen, kita kemudian bisa langsung memasuki wilayahnya. Itu bagus. Lin Kipas. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini Ketua Luo dari Cina. Kali ini, dia datang untuk mendiskusikan kemitraan dengan Anda. Halo, Tuan Li dari Laut Besar. Selama Anda dapat membantu kami mengambil foto segel emas Raja Naga untuk garis off ini. Keluarkan biaya. Saya akan memberi Anda kompensasi 10 juta dolar lagi. 10 juta. Baiklah, saya akan membantu. Ini. Presiden Luo terutama berada di Taiko Studio beberapa hari yang lalu. Lin Kipas, dia dengan santai memenangkan taruhan 100 juta dolar. Pembayaran 10 juta dolar Anda. Ini benar-benar agak tidak rapi. Tuan Lin, kita bisa. Selamat datang di lelang harta karun bangkai kapal ini. Selanjutnya, kami menyajikan lot pertama hari itu. Pola alis pola daun pisang Min Yongle. Penawaran awal, 3 juta. Ini benar-benar harta karun kapal yang tenggelam. Harga awal untuk lot pertama adalah 3 juta dolar. Izinkan saya melihat emas dan tembaga. Apa nilai sebenarnya dari layar tato alis ini? Sial, item pertama adalah harta karun besar. Bro, lihat Anda. Kamu sangat menyukai harta karun ini. Tidak apa-apa, karena Li Fen dan saudara laki-lakinya menyukainya. Maka aku tidak akan bersaing denganmu. Hahaha, terima kasih banyak, Bos Huang. Kompensasi penuh 500.000 dolar. Saya menaruh 3,7 juta dolar. 5 juta dolar as. Begitu banyak orang telah menawar. Sepertinya hari ini saya ingin mendapatkan catatan Wendy ini dengan harga murah. Ini semakin sulit. 6 juta dolar as. Saya menawarkan 8 juta dolar, 9 juta dolar. 10 juta dolar Amerika. Pas bunga plum berpolariat Lin Fen hanya bernilai sekitar 8 juta. Anda menghabiskan 10 juta untuk membelinya. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya punya lebih banyak uang dan tidak bisa membakarnya. Hanya beberapa hari yang lalu, saya memenangkan 100 juta di Taiguzan Anda. Ini adalah kebaikan kematian. Apakah ada sedikit barang antik di rumah? Karena itu masalahnya. Untuk item lelang panahan, silakan menawar Tuan Lin Fen. Apakah ada penjelasan untuk tato alis Li Fen? Aku telah melakukanmu dengan kebaikanku sendiri. Selesaikan. Bisnis yang rugi semacam ini tidak pernah selesai. Perlu Anda ketahui, saat itu, Anda menggunakan 100.000 dolar per batu kasar. Anda bisa mendapatkan batu giok senilai 10 juta dolar Amerika. Jika saya membaca dengan benar. Itu seharusnya terjadi saat itu. Kaisar Yongle. Edisi khusus yang disiapkan untuk pelayaran Zheng He ke Laut Barat. Lihat layar tato alis ini. Warnanya damai. Campuran alami. Layar tato alis seperti ini. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menemukannya. Apa yang Anda ingin saya lihat? Ya ampun, harta karun yang luar biasa. Saudara Lin Fen benar-benar memiliki mata yang tajam. Layar alis ini ditemukan di antara porselen biru putih. Ini juga merupakan mahakarya. Ini juga memiliki signifikansi sejarah. Nilainya tak terukur. Saya akan menawar 100 juta dolar as. Bagaimana kalau membiarkan saya pergi? Hei, saya menawarkan 120 juta dolar as. Sesuatu seperti botol yang dihabiskan Lin Fen 10 juta untuk dibeli.
Dalam sekejap mata, nilainya meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Wow, itu semoga berhasil. Kalau saja aku menawar dengannya sekarang. Bos Huang, bagaimana menurutmu? Sekitar 120 juta. Itu benar-benar melebihi harapan saya. Karena Ketua Luo menyukai Lin Fen. Berikan saja dia botol blueberry ini. Bagaimanapun, dia akan membawanya kembali ke Cina. Oh, terima kasih banyak, Bos Huang. Tuan Lin, Anda terlalu baik. Ayo, biarkan aku menyapunya. Tuan Li, saya hanya bersikap kasar. Bagaimana dengan ini? Selama Anda bisa menangkap Raja Naga Abadi selanjutnya, malam ini, aku akan menggandakan hadiahmu 10 kali lipat. Saya akan memberi Anda hadiah 100 juta dolar as. Bagaimana menurut Anda, Lin Fen? Tolong bantu dia. Dia teman ayah saya. Bantu saja. Mudah. Saya akan melakukan yang terbaik nanti, tapi semua ini demi King Qiu. Lin Fen tampaknya memiliki perasaan untuk King Qiu. Tato alis ini seharusnya menjadi milikku. Sialan Ling Fan. Pertandingan hari ini adalah tentang posisi, tapi tidak apa-apa. Selama aku akhirnya bisa menangkap Raja Xian Luo Jingin, maka saya akan menjadi pemenang terbesar dari lelang ini. Selanjutnya adalah harta karun Asia dari lelang ini. Segel emas Raja Jaring Abadi, semua orang tahu. Xian Luo milik Kerajaan Taibang. Nama lama secara historis diserahkan kepada dinasti Central Plains beberapa kali. Segel emas Raja Xian Luo ini. Itu adalah hadiah dari Kaisar Ming kepada Raja Xian Luo saat itu. Oleh karena itu, segel emas ini adalah studi sejarah periode itu. Ini sangat penting. Mengingat kelangkaan segel emas jaringan garis ini. Ini sedikit mengubah aturan lelang. 5 kotak. Hanya satu tempat segel emas jaringan garis. 4 lainnya kosong. Oleh karena itu, hanya ada satu pemenang yang beruntung dalam lelang ini. Sekarang saya mengumumkan, kali ini, harga segel emas Raja Xian Luo telah dimulai. 5 penawar tertinggi teratas memenuhi syarat untuk naik ke atas panggung dan mengambil satu kotak masing-masing. Urutan seleksi diberi peringkat dari tawaran tertinggi ke terendah. Untungnya, emas dan perak Pangeran Qianlong akhirnya muncul. Selama aku mendapatkannya, dia bisa sepenuhnya memulihkan semangatnya. Kerugian Kouzu selama periode ini. Terima kasih, Raja Naga, untuk emas dan perak. Dia bersama Raja Siput Jingin. Tingkat harta karun. Artefak yang begitu berharga. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka hanyut ke luar negeri? Apakah Raja Jahat Jinin berada di dalam 5 kota ini? Selama saya membawanya kembali ke Thailand. Posisi saya sebagai ahli waris aman. Bahkan emasku, tembaga tidak bisa melihat nilai Wang Jinin di tangan Raja. Ini benar-benar harta karun yang besar. Tapi masalahnya sekarang adalah, meskipun saya mengenal mantan Raja Luo Jini dalam kotak 3, tapi Anda masih harus mengikuti Wang Jini ini. Jika tidak, jika tawaran saya terlalu rendah, kualifikasi seleksi lebih rendah. Kotak nomor 3, ada kemungkinan orang lain akan mengambilnya terlebih dahulu. Saya mengajukan 110 juta dolar. 130 juta. 150 juta. Saya mengajukan 200 juta dolar. Hai Bos Huang. Siapa ini? Namanya Song Pa. Dia adalah seorang pangeran kerajaan Thailand. Dia juga pewaris ketiga kerajaan Bang. Ini adalah segel emas Raja Xian Luo. Ini sangat membantu untuk persaingannya untuk suksesi. Itu sebabnya dia tidak menyia-nyiakan biaya untuk menawarnya. Kelayakan untuk memilih segel emas. Jadi itu adalah pangeran. Benar-benar kaya dan berani. Lin Fen, maksudmu segel emas Raja Naga Jahat ini? Di kotak mana? Di kotak mana Bos Huang berada? Tidak ada gunanya. Kita tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan dan kemurahan hati pangeran itu. Dia hanya bisa pergi bersama yang lain untuk mengambil apa yang tertinggal. Lin Fen, Anda tidak bisa mengatakan itu. Saya melihat lelang ini dijalankan oleh Raja Bangunan Baru. Ini bukan hanya tentang kekuatan finansial. Ini juga masalah keberuntungan. Bahkan jika sekolah Song menghabiskan 1 miliar dolar, dia ingin mengambil kotak kosong. Itu akan sia-sia. Saya memiliki perasaan. Hari ini, saya pemas Raja Penaklukan Naga adalah milikmu sendiri. Hahaha, kamu sangat percaya padaku. Baiklah. Saya mengajukan 250 juta dolar. Saya menawar 280 juta. Saya akan mencobanya juga. Saya mengajukan 290 juta dolar. 333 juta. Saya menawar 380 juta. 500 juta dolar Amerika. Karena tidak ada yang cuti. Penawar tertinggi dalam bisnis Lion King. Dia adalah Master Song Pa. Tempat kedua jatuh ke tangan MR Miyamoto Daizo. Tempat ketiga jatuh ke tangan Tuan Lin Fen. Tempat keempat adalah Tuan Huang Youlong. Tempat kelima adalah Tuan Yao Yusuan. Sekarang, Tuan Song Pa, tolong prioritaskan pilihan Anda. Saya memilih Gedung 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Haha, 500 juta baru saja tersingkir. Sepertinya, menjadi orang pertama yang memilih kotak juga bukan hal yang baik. Peluang menjadi yang pertama memilih hanya 20%. 25% kedua. Yang ketiga adalah 33%. Bukankah itu jelas? Jika pemenang tempat pertama langsung memilih segel emas, bukankah uang dari orang-orang di belakang semua akan hilang? Sayang sekali. Tuan Song Pa tidak terpilih.
Sebuah kotak dengan segel emas asli di dalamnya. Sekarang, silakan datang dan pilih, Tuan Miyamoto. Saya memilih. Raja Rusa Abadi Jinyi. Mungkinkah Miyamoto kecil ini benar-benar terpilih? Pilih 3 dari 5. Oke, hehe. Tunggu sebentar. Saya masih akan memilih nomor 1. Sepertinya Tuan Miyamoto belum mengambil keputusan. Pak Miyamoto, apakah Anda yakin ingin memilih kotak nomor 1? Atau mungkin nomor 3? Saya memilih nomor 1. Silakan buka. Bagaimana ini bisa kosong? Saya sudah dibuang oleh JD.com. Oh wow. Oh sayang, Miyamoto kecil mengajarimu frasa Cina. Keraguan mengarah pada kekalahan. Faktanya, Immortal Dragon King Elite ada di kotak 3. Wow, lalu selamat kepada Tuan Lin Fen. Dengan harga 330 juta. Berhasil mendapatkan keberuntungan emas Raja Garis. Tuan Lin Fen, saya bersedia menawarkan 500 juta dolar as untuk membeli sayap emas Raja Xian Luo di tangan Anda. Oh, lagu ini benar-benar sesuai dengan menjadi Pangeran Taibang. Uang tidak terukur. Sebelumnya, 500 juta dolar as sudah hilang dalam lelang perangko emas. Sekarang dibutuhkan 500 juta dolar Amerika lagi. Beli Lin Fen emas dan perak dari tanganku. Tuan Li Fen. Saya benar-benar minta maaf, Pangeran Song Pak. Daun emas ini. Saya sudah berjanji kepada orang lain. Mi Fan. Kali ini, dia berhasil mendapatkan segel emas Raja Naga Abadi ini. Itu semua berkat Anda. Dari jumlah tersebut, 330 juta merupakan hasil lelang dan hadiah 100 juta. Saya akan mentransfernya kepada Anda sekarang juga. Presiden Lu bekerja dengan sangat baik dengannya. Bagaimana dengan sebelumnya? Meminta hadiah 10 juta agak lancang. Saya minta maaf atas tindakan saya sebelumnya. Tidak apa-apa, Presiden Lin Fan Luo sebenarnya adalah orang yang cukup baik. Kembali ketika saya kembali ke Tiongkok, dia telah mengambil banyak koleksi pribadinya dan diserahkan kepada negara. Mungkin kita harus melepaskan masalah kecil sebelumnya. Haha. Mengatakan itu hanya membuatku tampak picik. Haha, Tuan Harlin, Anda salah paham. Baik itu tentang karakter Anda. Atau apakah itu kemampuan lelang Anda? Saya benar-benar mengaguminya dari lubuk hati saya. Jika Anda hanya ingin menghasilkan uang. Kemudian segel emas Raja Naga Abadi ini. Dia takut sekarang, dia sudah jatuh ke tangan orang itu. Pangeran Taibang ada di tangan. Presiden Lu berseru satu sama lain. Haha. Kali ini, lelang bangkai kapal. Saya menghasilkan 220 juta dolar penuh. Plus, pendapatan sebelumnya hampir sama. Hasilkan saja 300 juta dolar lagi. Tembaga emas saya dapat berevolusi ke bentuk tertingginya. Dengan demikian, mereka mencari urat mineral bawah tanah untuk menjadi kaya dan menjadi kaya. Bos Huang tertawa. Ada apa dengan itu? Mengapa Anda memanggil saya ke sini dengan tergesa-gesa? Li Fen, kabar baik. Kunzan telah dikalahkan olehku. Baru saja, bawahan saya menelepon. Kami telah menangkap Kunzan hidup-hidup. Tidak heran dia Bos Huang, menyelesaikan sesuatu adalah efisiensi. Ayo pergi dan kendalikan wilayah Kunzan sekarang juga. Berhenti dan berhenti. Kamu juga punya hari, hahaha kecil. Saat itu, saya sedang mengawasi dermaga besar. Aku seharusnya menembakmu dengan satu tembakan. Li Fen, bro, saya pikir kita sebaiknya menabraknya. Jenderal Bato telah memberi perintah. Biarkan aku membawa Kunzan bersamaku. Itu Bos Huang. Apakah Anda bahkan berani menentang perintah Jenderal Barto? Hahaha, bahkan Bos Huang tidak mampu mengacaukannya. Siapa Jenderal Barto? Wu Fen hanya menunggu. Saya akan kembali. Bos Huang, siapa Jenderal Barto? Terlihat sangat mengesankan, ya ampun. Myanmar ini. Lusinan pengadilan militer, besar dan kecil. Di antara mereka, hanya 2 yang paling kuat. Jenderal Barto adalah salah satunya. Dia memiliki ribuan orang bersenjata di bawah komandonya. Selama dia mau, mereka bahkan dapat menggerakkan tangki. HMPH, kita tidak bisa main-main dengan orang ini. Siapa yang tidak akan mengatakan itu mengesankan? Lupakan saja, lupakan saja. Untungnya, Jenderal Bartol hanya membawa Kunzan pergi. Itu tidak menghentikan kami untuk merebut wilayah Kunzan.
Hari ini benar-benar bisa disebut panen bumper. Li Fen, adik laki-laki saya, menurut perjanjian kami sebelumnya, terjebak di lokasi penambangan di bawah kendalinya. Hotel ini juga memiliki klub bosi untuk Anda. Kasino dan bar dan bisnis serupa adalah milik saya. Selain itu, saya akan membayar Anda kompensasi 100 juta dolar lagi. Tentu saja, tidak ada masalah dengan bagaimana adanya. Bos Huang, Sekarang dengarkan baik-baik. Kunzan telah diusir dari tambang ini olehku. Mulai sekarang, tambang ini akan diberi nama keluarga Di. Tentu saja, jika Anda mau mengikuti saya, perawatan akan digandakan di masa depan. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tuan Lin Fen, saya bersedia mengikuti Anda untuk bekerja dengan Tuan Lin Fen. Kami semua bersedia mengikuti Anda. Jenderal Lin Fen, saya tahu Anda adalah penjudi ahli. Izinkan saya membawa Anda ke gudang tambang ini. Ada puluhan ribu karya berkualitas tinggi di dalamnya. Bagaimana dengan batu mentah? Judul Jenderal Lin Fen cukup menarik. Jenderal Lin Fen, batu-batu mentah ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Sama seperti orang terkemuka yang menjadi kaya, benar-benar menjadi kaya. Melawan panglima perang benar-benar cara paling menguntungkan untuk menghasilkan uang. Aku yang membawa pemotong. Saya ingin menjelaskan di tempat. Baiklah, Jenderal Lin Fen, Semua batu mentah ini tidak terkunci. Saya pikir saya bisa menghasilkan sekitar 200 juta. Target 1 miliar dolar semakin dekat. HMPH. Mari kita lihat bagian itu terlebih dahulu. Wow, kaisar berwarna hijau. Selamat kepada Ye Fen. Batu mentah pertama ini menghasilkan Imperial Green. Kondisi ini harus sekitar 12 juta dolar. Seberapa cepat Anda menghasilkan uang? Ini benar-benar membuat iri. Hahaha, saudara Huang, kamu pasti bercanda. Seperti ini. Kami mengambil wilayah Kunzan bersama-sama. Mulai sekarang, setiap kali tambang ini menghasilkan batu mentah, saya akan menjualnya kepada Anda dengan diskon 20%. Bagaimana? Kalau begitu terima kasih, saudara Lin. Hahaha. Lin Fen sangat murah hati dalam tindakannya. Saya benar-benar tidak salah menilai orang itu pada saat itu. Saya terus mengemudi. Kipas Lin, Di sini, ada total batu biokelas atas senilai 200 juta. Jika Anda menawarkan batu mentah dengan diskon 20%, itu adalah 160 juta. Baiklah, aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Haha, saudara yang baik, kamu menyelesaikan sesuatu dengan langsung. Saudaraku, aku juga tidak bisa pelit. Jadi kamu tidak akan pergi malam ini. Aku akan membawamu mencari 2 gadis muda. Rasakan suasana eksotis di sini. Ini. Ya Tuhan, saudara Huang. Lupakan saja, lupakan, ada apa? Saya Lin Fen, orang yang tepat, hahaha. Kunzi, kamu benar-benar tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan 2 pelayan yang kuat. Mereka bahkan kehilangan seluruh wilayah mereka. Jika bukan demi adikmu kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyelamatkanmu. Jenderal yang mendominasi itu benar. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan merobek 2 potongan udang besar itu berkeping-keping. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda bisa mengetahuinya sendiri. Tersesat? Hei. Tentara yang kuat, hahaha. Baiklah, sayang. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Karena saudara perempuanmu memohon untukmu. Kalau begitu aku akan membuat pengecualian untukmu, hei. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda bisa. Tapi aku tidak akan membiarkanmu bergaul dengan mereka. Tapi Anda dapat melakukan hal-hal di bawah bendera saya. Mengerti? Terima kasih, Jenderal Baotou. Terima kasih, Jenderal Baotou. Terima kasih, haha. Kasino masih menghasilkan uang dengan cepat. Memegang pistol itu sulit. Acara ini hanya berlangsung seminggu. Dia menghasilkan 5 juta dolar as. Hahaha. Bangun. Zatu. Kunzan, apa yang kalian berdua lakukan? Tentu saja, kami datang ke kasino untuk berjudi. Mengapa Bos Huang tidak menyambut Anda? Bos Huang, Anda terlalu jauh. Menelan wilayah Kunzang. Sekarang mereka tidak akan membiarkan siapapun masuk untuk bermain. Bagaimana Anda bisa melakukan bisnis seperti ini? Hahaha. Karena Anda di sini untuk bersenang-senang. Tentu saja, saya menyambutnya. Panggil Lin Fen dan minta dia untuk datang. Siapa di antara kalian yang bertaruh denganku? HMPH. Hahaha. Oh, biarkan aku bermain denganmu.
Dewa Judi Asia Tenggara. Apa yang harus dimainkan? Mari kita mulai bermain dengan saringan. Anda kalah dari bos Hua. Hahaha. Anda kalah dari bos Wang lagi. Hahaha. Hahaha. Ah, kalah lagi. Bos Wang, hahaha. Bos Wang, Anda sudah kehilangan lebih dari 80 juta dolar. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang lain? Mengapa Lin Fan belum datang untuk bermain poker? Jika ini terus berlanjut, semua chip di arena ini akan diambil oleh Solawan. Mata naga merau itu bersih. Pemiliknya, Tuan Lin, tiba. Saudara Fan ada di sini, saudara Fan ada di sini, saudara Fan ada di sini. Venga. Datang dan duduk. HMPH, Li Fan, kamu akhirnya di sini. Du Yalong di sisi lain adalah ahli sejati, jadi berhati-hatilah. Sejak perspektif datang, saya selalu ingin datang ke kasino dan bersenang-senang. Hari ini, dia bahkan mungkin menghasilkan beberapa ratus juta lebih darinya. Seberapa terampil seorang master? Lu Fan santai saja. Namanya adalah, bagaimana saya bisa berani mendapatkannya? Dia adalah ahli perjudian terkenal di Asia Tenggara. Saat itu pernah menyapu ratusan kasino di Asia Tenggara. Dia pernah menjadi dewa judi yang menyapu konsesi Prancis. Itu masih belum cukup. Hahaha, bahkan di depan pohon anggur emasku, itu tidak berguna. Orang-orang udah cukup percaya diri, ya, memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik. Tapi dia terlalu percaya diri. Itu tidak sebanding dengan risikonya. HMPH. Hanya sedikit saringan. Bermain-main saja tidak cukup. Tambahkan 6 saringan, mari kita buat lebih sulit. 12 saringan. Anda gemetar, saya akan menginjaknya seharga 10 juta. Boski, mungkinkah dia kehabisan uang? Boski, mungkinkah dia kehabisan uang? Bermain begitu besar. Ya, pemuda ini benar-benar berani berjudi. Ivan seharusnya tidak menyeretnya keluar. Menebak jumlah 6 investasi sudah sangat sulit. Anda juga menambahkan 12 buah lagi. Bukankah itu hanya meminta masalah? Dan taruhan 10 juta dolar Amerika ini terlalu besar. Anda tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Huang tua, tolong diam. Saya punya rencana sendiri. Ah, Huang tua. Ini bukan tentang berapa usia saya, tapi kepala emasku hanya melihat poin. Jika Anda ingin saya mengocok saringan, saya benar-benar tidak bisa menghadapi naga bermata satu. Baiklah, hahaha. Anak muda. Kamu adalah orang paling sombong yang pernah kutemui dalam hidupku. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda sebenarnya. Haha. Saya kira. 12 tahun, bagaimana mungkin ada masalah? Bagaimana mungkin anak ke-12 saudara laki-laki itu berada pada jam 12, kecuali itu semua setahun pantatku. Dia baru saja sangat tenang. Saya pikir dia seorang ahli. Hanya satu putaran ini, tapi taruhan 10 juta dolar. Pemuda ini benar-benar tidak memperlakukan uang seperti uang, Lu Fan. Apa yang Anda bicarakan? Bisakah Anda membukanya sekarang? Wah, sialan. Ini benar-benar jam 12, sialan. Saya tidak menyangka pemuda ini menjadi ahli, hahaha. HMPH, anak muda. Mari kita lanjutkan, UM. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boski, saya tidak pandai matematika. Bisakah Anda membantu saya mengetahui berapa lama waktunya? Bagaimana mungkin kita bisa bertanding? Ini adalah poin-poin yang saya perjuangkan dengan sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Dia telah melihatnya dengan sangat mudah. Siapa sebenarnya dia? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ada begitu banyak ahli membaca di Asia Tenggara. Boski. Buka. Wow, itu luar biasa. Air ini benar-benar menyegarkan. Tanpa diduga, Lin bersaudara tidak hanya terampil dalam perjudian batu giok, bahkan berjudi dadu sangat kuat. Tidak ada yang tahu tuan macam apa dia. Hanya dengan begitu dia bisa melatih murid yang begitu mengesankan. Membaca untuk adik laki-laki. Itu benar-benar mengesankan Ki. Bagaimana dengan ini? Putaran ini, Anda ingin saringan, saya akan mendengarkan poinnya. Bos Huang, apa pendapat Anda tentang lamaran Boski? Oh sayang, Tuan tua, kamu benar-benar harus sedikit lebih tajam. Saya sebenarnya berpikir proposal Tuan Ki cukup adil.
Lin Fen, Anda. Kira saya tidak bertanya. Tuan Qi datang dari jauh sebagai tamu. Saya harus sedikit lebih memperhatikan Tuan Qi. Saya pikir Tuan Qi masih memiliki banyak pengaruh yang tersisa. Tidak bisakah Anda kalah 2 ronde dan kemudian tidak mau kalah? Hahaha, karena Tuan Lin ingin membiarkan saya memiliki kesempatan. Tentu saja, saya harus menghargainya. Mari kita lanjutkan. Oh tidak, itu dekat. Orang ini hampir melihat hasil saya. Berapa banyak poin yang dimaksud dengan total 6 poin dalam Passionatal? Oh, dan satu hal lagi. Itu menakutkan, ya Tuhan. Benar-benar mengesankan, sangat mengesankan, terus maju. Satu set lurus ditambah 21. Wow, tebak lagi. Ini seperti dirasuki oleh Dewa Judi. Itu lebih seperti itu. Saya menyukainya. Wow, tak terkalahkan. Menang lagi, hampir kehilangan segalanya. Hanya. Tuan Qi, Anda sudah kalah 32 ronde berturut-turut. Bagaimana dengan hari ini? Itu saja. Hehehe, itu saja, itu sudah cukup. Tuan Qi, apa yang terjadi? Anda adalah ahli perjudian terbaik di Asia Tenggara. Mengapa saya kalah darinya? Saya benar-benar minta maaf. Jenderal tentara yang tersebar dan kelelahan. Pihak lain adalah seorang master. Saya benar-benar bukan tandingannya. Wang Yaolong, apa yang kamu coba lakukan? Zato bisa pergi hari ini. Anda harus tetap dalam kesulitan. Menyelinap terakhir kali di tambang memungkinkan Anda melarikan diri karena keberuntungan. Hari ini, kamu benar-benar berani muncul di depanku. Saya pikir Anda hanya lelah hidup. Saya menolak untuk percaya Jenderal Bartol akan datang untuk menyelamatkan Anda hari ini. Wang Yaolong, jika kamu berani menyentuhku hari ini, maka waktu kematian Anda tidak jauh dari sana. Apa maksudmu? Anda merasakan hari itu. Mengapa Jenderal berkepala 8 menyelamatkanku? Apakah karena kita juga orang Burma? HMPH. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Jenderal Bartou adalah saudara ipar saya. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, dalam waktu kurang dari setengah jam, Jenderal Bartol akan segera memimpin pasukan untuk meratakan kasino. HMPH. Biarkan mereka pergi. Tetap pergi, datang. Kemarilah, Bos Huang. Biarkan dia pergi. Hal-hal mungkin tidak seburuk yang Anda pikirkan. Hehe, apa maksudmu? Tidak buruk, pikirkanlah, jika itu benar-benar berjalan seperti yang dikatakan Kun Sen. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Jenderal Barto. Terakhir kali kami bertengkar di lokasi tambang. Jenderal Barto harus tiba. Mengapa mereka terus menunggu sampai setelah kecelakaan terjadi, baru kemudian saya pergi untuk menyelamatkannya? Masuk akal. Pikirkan tentang itu. Jenderal Barto mungkin memiliki beberapa istri. Siapa yang tahu berapa banyak keluarga yang dimiliki saudara perempuannya dengan satu anak? Ya, saya pikir. Jenderal Barto, itu hanya permohonan wanita yang tidak bisa menikahinya. Baru pada saat itulah dia dengan enggan membantu Kun Sen. Cari peluang nanti. Secara diam-diam dan tanpa sadar mengeluarkan kunsang. Jenderal Barto tidak memiliki bukti. Saya kira itu tidak seperti mereka perlu bekerja begitu keras. Hei, saudara yang baik. GG tidak salah menilaimu. Kamu benar-benar wolong. Weolong, saya. Kami berdua bergabung untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Mungkin. Di masa depan, dia bahkan bisa membagi dunia di antara dirinya sendiri dengan Jenderal Barto. Hei, aku sudah menyimpang, bro. Aku telah keluar jalur. Mari kita hitung saja keuntungan hari ini. Saya datang dari meja kartu. Secara total, mereka memenangkan 320 juta dolar melawan lawan. Anda kehilangan 80 juta dolar as. Saya akan kembalikan uang Anda. Saya akan mengemasi sisanya dan mengambil semuanya. Tidak masalah, bukan? Oh, itu bukan masalah. Apakah itu masalah atau tidak? Itu masalahnya. Anda membantu saya memecahkan masalah besar malam ini. Bagaimana mungkin saya bisa mengambil uang Anda? Bagaimana dengan 80 juta ini? Anggap saja itu hadiah saya untuk Anda. Terima kasih, Bos Huang. Sayang, kamu di mana? Anakku dan aku menunggumu di rumah untuk makan. Hei, adik ipar itu terlihat cukup menarik. Tersesat, ayo pergi, bocah. Ditambah 320 juta yang baru saja dia peroleh. Saya seharusnya sudah menghasilkan cukup 1 miliar dolar. Mengapa Jinlong belum muncul? Lin Fen, Anda sudah menghasilkan 1 miliar dolar. Persyaratan kemajuan terpenuhi. Sekarang saya mempersembahkan kepada Anda bentuk pamungkas dari tabung emas. Sepasang tabung emas saya. Apakah akhirnya berevolusi ke bentuk tertingginya? Coba sekarang. Bisakah kita menemukan urat biji bawah tanah? Bagaimana ini mungkin? Anehnya, tidak ada. Tidak, ini Myanmar. Bukankah ada urat biji giok di mana-mana? Pasti saya tidak menemukan tempat yang tepat.
Lin Fen, kamu buru-buru memanggilku keluar. Mungkinkah hanya untuk pergi berbelanja denganku? Ah, itulah artinya. Apa yang dimaksud dengan hampir? Jangan lupa, Anda masih berhutang 2 batu mentah kelas atas. Terakhir kali, kamu berjanji untuk membantuku memilihnya. Terima saja teleponnya dan pergi. Ya, oke, hanya 2 batu mentah bermutu tinggi. Tidak masalah, aku pasti akan menebusnya kepadamu ketika aku mendapat kesempatan. Sesuatu telah tiba. Ah, ah, hai. Permintaan. Tahukah Anda wilayah mana kota Kanfang di seberang jalan? Sepertinya itu adalah wilayah Jenderal Barto. Wilayah Jenderal Barto. Itu agak rumit. Dia adalah salah satu dari 2 panglima perang terbesar di Myanmar. Memaksanya jelas tidak mungkin. Namun, hak penambangan untuk urat minyak ini, saya benar-benar harus mendapatkannya. Ini adalah penjualan besar-besaran senilai 30 miliar yuan. Bahkan dalam RMB, itu akan menjadi lebih dari 200 miliar. Lihatlah dan lihat bagaimana hal-hal akan membantu saya. Mengapa Anda berhenti di sana? Halo, kami di sini untuk pariwisata. Saya ingin pergi ke kota dan melihat-lihat. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Ayo lewati, ayo pergi. Lin Fen, kamu sangat baik padaku. Kamu sengaja membawaku ke sini. Ini pasti untuk membantuku memilih Primo Game. Anda memiliki cukup banyak adegan. Karena kita bertemu satu sama lain, mari kita lihat. Ayo pergi. Bos, apakah Anda ingin melihat batu mentah? Semua Primo Game saya berasal dari tambang rongga tua. Masing-masing memiliki kulit tipis, daging tebal, air yang melimpah, dan warna cerah. Dan harganya masuk akal. Baru bulan lalu. Dan masih ada orang. Saya mendapat hijau kekaisaran tingkat atas di hotpot saya. Mengapa hanya ada tumpukan sampah? Bahkan tidak ada satupun bagian yang layak ditonton. Ternyata itu adalah 2 potongan hijau kekaisaran tingkat atas. Saya harus mengatakan saya beruntung. Sejujurnya, King Qiu beruntung. Bos, berapa banyak Anda menjual kedua batu mentah ini? Ah, lebih dari 10.000 yuan per yuan. Bagaimana dengan diskon 20% untuk 2 yuan? Hei, bos, Jangan terburu-buru pergi. Harganya bisa dinegosiasikan. 2 batu mentah seharga 10.000 dolar, bagaimana? Bos, hei. Kemudian cukup sebutkan harga Anda. 2 potong seharga 1.000 dolar. Baiklah, oke. 1.000 biarlah. Anggap saja itu seperti berteman dengan bos. Semua batu mentah di kios saya. Tak satu pun dari mereka bernilai 1.000 dolar. Hari ini saya akhirnya menangkap seekor domba berlemak besar. Sungguh menyenangkan. Saya hanya akan duduk. Saya tidak akan pergi, bukan? Karena itu benar-benar ditangani. Keberuntungan anak ini sebenarnya sebagus ini. Wow, Anda sebenarnya adalah strategi seorang kaisar. Karya ini bernilai puluhan juta dolar. Lin Fen, kamu luar biasa, bos. Bukankah ada kelompok orang lain? Potong juga. Bukankah masih ada sepotong? Potong juga. Mungkinkah bosnya masih menjadi pemain kaisar hijau? Keberuntungan pemuda ini terlalu bagus. Saya telah menjalankan kios selama bertahun-tahun. Batu mentah dibuka di kios. Yang tertinggi hanya tingkat positif-positif. Begitu dia tiba, dia mendapat potongan hijau kekaisaran tingkat atas. Buka saja dan Anda akan tahu. Berkendara lebih cepat. Bos, apa yang kamu mainkan? Terakhir kali saya melihat Imperial Green. Ini sama seperti terakhir kali. Terakhir kali saya mendengar omong kosong seperti itu. Masih sama seperti terakhir kali. Dan hijau kekaisaran tingkat atas lainnya. Nilai karya hijau kekaisaran ini, itu terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Berapa nilainya? Tepatnya. Batu kasar ini. Nilainya harus sekitar 19 juta dolar. Ayo pergi. Ah. Mengapa kalian hanya berdiri di sana? Ayo, ayolah, kalian berdua. Bisakah Anda benar-benar pergi? Baiklah. Sungguh pengembara yang gigih. Bagaimana dengan Lin Fen? Tidak apa-apa. Lin Fen, kamu cukup berani. Kamu memprovokasi aku dan masih berani datang dan membantuku. Tidakkah Anda tahu? Apakah ini saudara ipar saya, wilayah Jenderal Bartol? Haha. Pergi. Apa katamu? Saya pikir Anda benar-benar ingin mati hari ini. Begitu aku membunuhmu, kecantikan di sebelahmu. Ah. Ah, putra. Anda menganggapnya serius. Apakah aku takut membunuhmu?
Hei, Li Fen, saya salah. Saya benar-benar salah. Anda dapat mengambil saksi saya sebanyak yang Anda inginkan. Aku tidak akan mengganggumu lagi, oke? Sial, kamu menyebalkan, saudara iparku adalah Jenderal Barto. Ketika saya keluar hari ini, aku pasti akan meminta Jenderal Barto untuk membunuhmu. Lin Fen selesai. Dia Jenderal Barto, Anda adalah Lin Fen. Ya, Jenderal Barto baik-baik saja. Ikutlah denganku. Haha, jangan khawatir. Aku datang kepadamu hari ini tanpa niat buruk. Sebaliknya, itu adalah berkat yang luar biasa bagi Anda. Hehe, Lin Fen, kamu akan segera mati. Ada banyak orang di sini. Jenderal Batou tidak mudah ditunjuk. Anda akan memiliki sesuatu untuk ditunjukkan nanti. Kalau begitu ayo pergi, Jenderal Batou, ayo pergi. Lin Fen, kalian juga punya tempat duduk sama-sama. Lin Fen meminta Anda untuk duduk dan Anda benar-benar duduk. Membela saya. Berlutut. Ah, kakak ipar, itu Lin Fen. Dia mengambil alih wilayahku. Hari ini, Anda harus membantu saya menjatuhkannya. Hei, saudara ipar. Terima kasih banyak. Dia benar-benar membawa begitu banyak orang untuk mendukung saya. Hahaha. Menghela nafas. Kalian berdua, hancurkan mulut Kun Zan untukku. Hei hai. Ah. Jenderal yang terkasih, apa yang Anda lakukan? Serat keduanya keluar untukku. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Lin Fen, Jenderal. Haha. Bapak Harinfa. Beri saya satu. Tidak perlu. Saya ingin tahu apa yang diinginkan Jenderal Batao dari saya. TN Lin FA. Pernahkah Anda mendengar tentang mahkota kepausan? Saya tahu tentang Jenderal berkepala 8 mahkota paus. Mahkota kepausan yang dikabarkan. Ini adalah simbol mata air suci paus. Legenda mengatakan bahwa mahkota ini menggunakan 102 gram emas dan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Terbuat dari batu permata, jantung Afrika Selatan di tengah-tengah. Ini adalah batu permata terbaik di dunia. Namun, sejak hilangnya kantor kerajaan kepausan pada abad ke-19, tidak ada yang pernah tahu keberadaannya lagi. Anda benar. Saya mendapat berita. Awal bulan depan. Mahkota kepausan itu akan muncul di lelang di kerajaan Taibang. Tuan Lin Fen. Dan Anda kebetulan adalah ahli lelang. Saya pernah menonton penawaran Anda, video segel emas Raja Xianluo. Itu benar-benar mengesankan. Arti Jenderal Barto adalah proses lelang untuk mahkota kepausan, dan proses lelang untuk segel emas Raja Xianluo terakhir kali itu sama. Jenderal Barto ingin saya membantu Anda memfilmkannya. Itu benar, Tuan Lin Fen. Selama Anda dapat membantu saya merebut mahkota paus, saya dapat menawarkan hadiah $1 miliar as. Saya akan menanggung semua biaya lelang. Hebat, hanya khawatir tidak mendapatkan kanbah. Hak penambangan yang dibeli dari tambang minyak bawah tanah adalah tambang tanpa diduga. Jenderal Bartol benar-benar datang mencarinya sendiri. Jenderal Barto, hadiah $1 miliar adalah satu hal. Jika saya membantu Anda mengambil foto, bagaimana kalau Anda memberi saya formasikan bank? Haha, saya harus mengatakan. Lin Fen, kamu benar-benar berani. Haha, tidak ada yang berani bernegosiasi dengan saya untuk waktu yang lama. Tapi saya suka mahkota kepausan. Bagaimana dengan ini? Selama Anda membantu saya mengirimkan mahkota Jiaohua, saya tidak hanya akan memberi Anda $1 miliar gaji militer as. Dan itu termasuk hak operasional untuk 5 kota utama, termasuk kota Cambang. Saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk menolak. Tetapi jika Anda tidak dapat membantu saya merebut mahkota kepausan, maka maaf. Saya khawatir di masa depan, baik Anda maupun teman-teman Anda tidak akan dapat mendorong diri Anda lebih jauh. Negara sudah cukup. Jenderal Barto, karena Anda sangat menghargai saya tentu tidak akan mengecewakan Jenderal Barto. $1 miliar as. Dan 5 kota utama termasuk kota Cambang. Kalau begitu mari kita selesaikan. Hahaha, anak muda. Anda cukup percaya diri, tapi saya menyukainya. Lin Kipas, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda dapat memenangkan mahkota kepausan, meskipun balas dendam Jenderal Barto murah hati? Tetapi jika Anda gagal, tidak ada jaminan Barto tidak akan berubah menjadi bermusuhan. Pada saat itu, hidup Anda akan dalam bahaya. Mengapa kamu mengkhawatirkanku? Saya tidak suka mengatakan yang sebenarnya, jangan khawatir. Tidak perlu khawatir tentang ini. Selama mahkota kepausan muncul di tempat lelang, saya bisa menjatuhkannya dalam waktu singkat. Kali ini, Bartol adalah orang yang membayar. Saya langsung memposting harga penawaran. Memenangkan tempat pertama. Kemudian saya pergi untuk memilih kota itu. Jika ada yang salah, itu salahnya. Hei, ayah. Saya bersama Lin Fen. Kami akan kembali untuk makan malam nanti. Itu sempurna. Undang menantu laki-laki saya yang baik Lin Fen juga. Saya memiliki beberapa harta di rumah, tetapi saya tidak yakin berapa banyak barang yang saya miliki. Biarkan dia membantu saya menemukan beberapa ide. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku menutup telepon. Ayo pergi ke tempatmu. Anda mendengar semuanya. Saya mendengarnya. Jangan ambil hati, ayahku hanya mengada-ada. Cepat dan pergi. Ayahmu masih di rumah menungguku, menantu laki-lakinya yang baik. Haha. Li Fen,
Anda di sini. Ayo pergi. Ayah, apakah kamu tidak melihatku? Kembali ke arah ini. Kamu kecil. Subofu bagus. Jangan khawatir, makanan akan segera siap. Tapi sebelum makan, tolong bantu saya melihat kedua harta karun ini. Lukisan dan segel ini. Semuanya adalah koleksi yang saya beli dengan harga tinggi beberapa tahun yang lalu. Dikatakan bahwa semuanya adalah karya otentik dari Tang Bohu. Tapi saya juga tidak sepenuhnya yakin. Ayo bantu saya melihatnya. Tanpa diduga, Paman Su memiliki koleksi yang begitu berharga. Paman, kedua hal ini persis sama. Lin Fen, jangan katakan hal seperti itu. Kedua harta ini. Tapi ayah saya menghabiskan 200 juta RMB untuk membelinya. Bahkan dikonversi ke dolar as, itu 30 juta. Lin Fen mungkin terampil berjudi di atas batu dan kontainer pengiriman. Tapi saya tidak pernah tahu dia tahu bagaimana mengotentikasi kaligrafi dan lukisan. 30 juta dolar? Maka saya harus memberi ucapan selamat kepada Paman. Kedua hal ini akan menjadi keuntungan besar sekarang. Mari kita mulai dengan segel ujian Nanjing Jiwan ini. Puncak kehidupan Tang Bohu. Dia seharusnya berpartisipasi dalam impian pada usia 29 tahun. Tahun mereka bertemu di sekolah menengah. Segel ini dibuat pada saat itu. Tulisannya teratur dan tertib, tidak menunjukkan tanda-tanda menyalahkan dan beberapa meterai yang dia buat di generasi selanjutnya. Benar-benar berbeda. Oleh karena itu, segel ini adalah yang paling berharga di antara yang lain. Mungkin. Sekitar 100 juta dolar. 100 juta? Ya, itu benar. Tapi lukisan matahari terbenam dan kabut soliter ini dicat. Meskipun terlihat seperti Zenji. Tapi perhatikan baik-baik. Di antara batu-batu ini. Namun itu membawa aura dingin dan dingin. Lukisan Tang Bohu sendiri lembut dan elegan. Konsepsi artistik seperti itu sama sekali tidak mungkin. Setelah Tang Bohu. Mereka yang dapat menggunakan teknik ini. Hanya Juda, salah satu dari 8 pertapa besar, yang tersisa. Jadi saya yakin ini pasti salinan dari Juda. Meskipun itu adalah tiruan, tapi nilainya juga 3 juta dolar dari mimpi. Mengesankan, Li Wan. Anda tidak hanya dapat menilai lukisan ini secara akurat. Ini ditiru oleh generasi selanjutnya. Selesai. Dan Anda dapat secara akurat mengidentifikasi siapa penirunya. Hahaha. Hanya wawasan ini. Dan mereka telah merebut semua permata dari Wan Baosai saya. Karena itu masalahnya. Saya memberi Anda segel ini dan gambar ini. Bagaimana dengan itu? Lin Fen cukup mampu. King Qiu juga menyukainya. Saya yakin dia pasti akan merawat King Qiu dengan baik di masa depan. Paman Su. Apa maksudmu dengan itu? Hahaha. Artinya sederhana. Segel ini dan gambar ini untuk Anda. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala Wan Baosai saya. Penilai. Hei, tidak. Subofu tidak cocok. Belum lagi saya sekarang. Saya tidak punya rencana untuk bekerja di pavilion Wan Bao. Anda yakin? Iya. Karena itu masalahnya. Jangan menyesal nanti. Saya hanya memiliki King Qiu sebagai putri saya. Begitu Lin Fen, Anda dan King Qiu bersama. Saya akan menyerahkan pavilion Wan Bao kepada King Qiu untuk mengelola. Apakah Anda tidak membantu atau tidak? Anda harus membantu. Karena Anda tidak menginginkan hal-hal ini. Saya akan menghemat mahar ini. Hahaha, apa maksudmu, Paman? Makanan sudah siap. Ayo makan dulu. Apa arti, memohon kepada ayahmu? Saya juga tidak tahu. Ayo pergi, hei. Hari ini saya bahagia. Ayo, Lin Fen, minum denganku. Paman Su, hari ini aku akan menemanimu sepenuhnya. Ayo, hei, haha. Tolong, saya pikir Lin Fen sudah minum terlalu banyak. Carilah dia kamar. Mari kita biarkan Lin Fen tinggal malam ini, ayah. Saya tidak berpikir Lin Fen telah minum terlalu banyak. Tapi sepertinya Lin Fen minum terlalu banyak. Bukankah Anda minum terlalu banyak? Aha. Oh wow. Kepalaku terasa sangat pusing, sangat pusing. Sepertinya minum terlalu banyak tidak dapat diterima. Saya perlu berbaring sebentar. Makan aku. Lin Fen, Anda di sini. Lelang? Ya, ini dimulai besok. Mari kita berangkat ke kerajaan Thailand sekarang. Tidak masalah, Jenderal Bashu, hei. Jenderal 8 provinsi, kita akan pergi ke Thailand dengan pesawat, bukan? Mengapa orang-orang di sekitar Anda masih membawa senjata? Bisakah Anda lulus pemeriksaan keamanan? Hahaha. Saya tidak tahu apakah orang lain dapat melampaui mereka. Tetapi jika saya memikirkannya, tidak ada yang berani menghentikan saya. Nah, ini dia. Baiklah, pel ini benar-benar mengesankan.
Selamat datang di layanan kami. Malam Bank Thailand tahunan. Saya yakin semua orang melakukan ini. Perjalanan ini semua untuk mahkota paus itu. Tapi sebelum grand final yang sebenarnya muncul, izinkan saya membagikan beberapa makanan pembuka untuk semua orang. Raja Batu Mentah di sampingku. Berasal dari Laokeng, Kokang. Setelah penilaian oleh 13 ahli, semua orang setuju dengan nilai batu giok di batu kasar ini. Melampaui batas. Tawaran awal, 30 juta dolar. Semua orang dipersilakan untuk menawar. Item lelang pertama. Artinya, harga penawaran 30 juta dolar. Skala lelang ini memang sangat tinggi. Apakah ini bernilai 70 juta dolar? Rasanya agak tidak adil bagi Raja Batu Mentah. Begitulah adanya. Ming Fan, kudengar kamu juga cukup berpengetahuan tentang perjudian batu. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang Raja Batu Kasar ini. Jika di bawah 70 juta, jangan pernah memikirkannya. Lebih tinggi tidak sepadan. Anda sangat percaya diri. HMPH, saya akan menawarkan 50 juta dolar as. Saya menawar 60 juta dolar as. Saya akan membayar selama sebulan. Hanya butuh beberapa detik untuk melihatnya. Harga penawaran sudah mencapai 100 juta. Harga Anda 70 juta. Bukankah itu agak tidak akurat? Jenderal Bartol, 70 juta hanyalah pendapat pribadi saya. Jika Jenderal Bartol tidak mempercayainya, Anda pasti bisa menawarnya. Hahaha, kamu adalah negosiator yang aku pekerjakan. Jika saya tidak percaya kepada Anda, siapa lagi yang bisa Anda percaya? Lupakan saja. Batu mentah ini, ya, saya tidak akan berpartisipasi. Saya akan membayar 130 juta dolar. 200 juta dolar Amerika. Jenderal Bartol, siapa dia? Namanya Wulai. Dia adalah panglima perang utama Diwa. Di sana, kecuali pasukan pemerintah. Pada dasarnya, tidak ada yang berani mengacaukan mereka. Jenderal Wulai menawarkan 200 juta dolar Amerika. Menawar pada Raja Batu Kasar ini. Apakah ada orang lain di situs yang ingin menawar? Tidak ada yang menawar. Kemudian saya menyatakan, Raja Batu Kasar ini dilelang oleh Tuan Wulai. Hahaha. Ya, saya meminta untuk memulai langsung. Tuan Belial adalah tamu kami. Kami secara alami memenuhi permintaan Anda. Ning Fen, jika nilai Raja Batu Mentah ini seperti yang Anda katakan, aku bisa memberimu 100 juta. Terima kasih, Jenderal Bartol. Sayang sekali. Ini adalah kualitas Imperial Green yang lebih rendah. Lihat, nilainya harus sekitar 70 juta dolar. Ya ampun, Batu Kasar menang seharga 200 juta dolar. Dalam sekejap mata, hanya 70 juta yang tersisa. Ini adalah kerugian besar. Lin Kipas. Anda benar-benar memberi saya kejutan besar lainnya. Selanjutnya adalah lelang resmi paus. Sekarang saya bahkan lebih percaya diri. Hahaha. Sudah berakhir. Maka terima kasih, Jenderal Bartol, tidak perlu berterima kasih padaku. Awalnya, saya juga ingin bersaing memperebutkan gelar Raja Klan Yuan. Anda menghentikan saya. Ini menghemat banyak uang saya. Ini adalah 100 juta. Anggap itu sebagai hadiah untuk Anda. Selanjutnya. Sekarang, mari kita sambut item lelang kedua hari ini. Dibuat oleh pelukis dombanya terkenal Goya. Masalah pribadi Charlie adalah salah satu dari dirinya sendiri. Penawaran awal, 50 juta dolar. Hanya 80 juta dolar? Itu benar. Nilai mahakarya kelas dunia seperti ini diakui secara luas. Harga hampir selalu transparan. Pada dasarnya tidak ada kelalaian untuk dijelaskan. Akhirnya, momen paling mendebarkan tiba. Silakan sambut kami bersama. Grand final kami hari ini. Barang lelang, mahkota kepausan. Agaknya, mengenai aturan lelang untuk mahkota kepausan. Semua orang tahu sekarang. Saya tidak akan membahas terlalu banyak detail. Sekarang, lelang dimulai. Ming Fan. Apakah Anda melihat di dalam kotak mana mahkota Jiahua berada? HMPH, saya akan menaruh 500 juta. Saya menawarkan 700 juta dolar Amerika. 1 miliar dolar as. 1,2 miliar dolar as. Sial, apakah orang-orang ini semua gila? Itu hanya mahkota, bukan? Apakah benar-benar perlu menjadi gila ini? Sejak awal, itu adalah 500 juta atau 1 miliar. Sebelum saya disebut pengrajin, saya memainkan Happy Dodoju. Anda tidak akan berani bermain seperti ini. 1,5 miliar. Saya menawarkan 2 miliar dolar Amerika. Untuk menawar hak untuk memilih mahkota kepausan. Silahkan. Tampaknya Anda bertekad untuk mendapatkan mahkota kepausan ini. Tidak ada latihan. Apakah Anda masih ingin menaikkan harga? Sebaiknya saya melupakannya. Bagaimana jika Anda menghabiskan 2 miliar dolar untuk kotak kosong? Saya bisa mengambil penawaran. Hahaha, mulutmu masih bau seburuk sebelumnya. Umumkan hasilnya. Saya mengumumkan. Kali ini, hak untuk mencalonkan diri untuk mahkota kepausan diberikan. Mereka adalah Tuan Barto, Tuan Wulai, Tuan Chao. Kipas Lin. Mana yang harus saya pilih? Jenderal Bar terpilih. Hahaha. Silahkan. Anda benar-benar menggantungkan harapan Anda pada satu bangunan. Anda telah menghabiskan 2 miliar dolar untuk orang-orang.
Hanya dengan begitu Anda dapat memenuhi syarat untuk memilih. Jangan biarkan itu terbuang. Hahaha. Wuli, diam. Jika saya tidak mendapatkan posisi paus hari ini, percaya atau tidak besok, aku akan mengirim pasukanku ke wilayahmu. Baiklah, Lin Fen memberitahuku mana yang harus dipilih. Nomor 1, apakah Anda yakin? Konfirmasi nomor 1 dan nyalakan. Ah, itu benar-benar ada di dalam kotak nomor 1. Wow, apakah ini mahkota kepausan? Rumor mengatakan ini mahkota. Pada abad pertengahan, itu dikenakan oleh lebih dari selusin paus. Ini melambangkan otoritas misionaris tertinggi. Bahkan lebih kuat dari raja saat itu, HMPH. Lin kipas. Hah, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Perjalanan ke bank ini. Itu memberi saya 1,1 miliar dolar lagi. Tapi itu sama dengan yang di bawah kota. Dibandingkan dengan urat biji delima senilai 30 miliar. Jumlah uang ini tidak signifikan. Hahaha. Jenderal Lin Fen telah menyiapkan 100 ekskavator. Bolehkah saya bertanya kapan penggalian dimulai? Baiklah. Di tempat itu. Menembakkan meriam berarti mundur. Sejak kepergian Taibang, Jenderal berkepala 8, seperti yang dijanjikan, mereka membayar saya 1 miliar dolar as. Ini juga akan mencakup 5 kota utama, termasuk kota. Berikan padaku, setelah saya mengekstrak vena minyak ini. Perjalanan ke Myanmar ini dianggap sukses total. Hahaha.